Dokter wanita berusaha membunuh pengantar makanan. Hingga diam-diam menggunakan sihir kecantikan. Langsung menyodorkan sebuah pil misterius ke dalam mulut pemuda itu. Segera setelah itu, efek obat mulai terjadi. Pemuda itu pun tidak bisa melepaskan diri. Namun, detik berikutnya wanita itu mengeluarkan asap dari mulutnya, yang membuat pemuda itu pingsan. Saat dia bersiap untuk memberikan serangan mematikan kepada pemuda itu. Namun terkejut menemukan bahwa seorang pengantar makanan biasa memiliki kekuatan pelindung. Detik berikutnya, wanita itu langsung terlempar oleh gelombang kejut dari pemuda itu. Tidak menyerah, dia bersiap untuk mencoba lagi. Siapa sangka, detik berikutnya, seorang wanita lain tiba-tiba melompat keluar dari lemari. Dia langsung menutup kepala wanita itu dengan pakaian. Satu tendangan menjatuhkannya. Kemudian cepat-cepat membawanya melarikan diri. Tanpa mereka sadari, mereka telah terjebak dalam kepungan bawahannya Xiao Bingwang. Dan wanita di depan mata ini adalah teman sekutu yang dikirim untuk membunuh pemuda itu. Dia meminta pemuda itu segera menyerahkan token Raja Naga. Jika tidak, dia pasti akan mati hari ini. Ternyata pemuda itu adalah satu-satunya raja perang yang memiliki kemampuan luar biasa di Tiongkok. 3 tahun yang lalu, dia hampir diangkat sebagai Perdana Menteri. Namun, dia dikhianati oleh sahabatnya, Xiao Ran, dan orang yang dicintainya. Akibatnya, saluran energinya terblokir. Kemampuannya hilang seluruhnya. Saat pemuda itu berada di ambang kematian, ia berhasil melarikan diri dengan keberuntungan. Tapi ia pingsan di tengah jalan. Dilihat oleh pengikut Tuan Lingfu. Awalnya mengira pemuda itu mabuk. Tak disangka, setelah satu pukulan, barulah Tuan itu menyadari bahwa ia memiliki kekuatan. Lalu segera mengirim orang untuk membawanya pulang dan diobati. Dan tanda naga yang ditinggalkan pemuda itu ditemukan oleh orang tua tersebut. Setelah bangun, pemuda itu kehilangan semua ingatannya. Ia berubah menjadi seorang pengantar makanan di pinggir jalan. Sementara itu, orang tua tersebut juga membuat perjanjian pertunangan antara cucunya dan pemuda itu. Namun, dalam sekejap, 3 tahun telah berlalu. Pacar pemuda itu, demi kepentingan, malah beberapa kali berselingkuh dengan anak orang kaya. Dan kali ini, kebetulan pemuda yang mengantar makanan itu melihatnya. Tapi pacar dan ibu mertuanya justru berkata bahwa dia sedang menemani anak orang kaya berbincang. Mereka menganggap pemuda itu tidak ada kemampuan. Dan selalu curiga tanpa alasan. Anak orang kaya itu mengetahui bahwa tunangan wanita itu ternyata seorang pengantar makanan. Dia pun mengolok-oloknya yang terlihat miskin. Namun pemuda itu hanya membalas beberapa kalimat. Tiba-tiba wanita itu menamparnya. Ibu mertua yang serakah di sampingnya ingin menjalin hubungan dengan anak orang kaya itu. Dia bahkan menyebut pemuda itu tidak punya kemampuan. Dan secara terbuka mencemarkan nama baik putrinya. Kemudian dia mengeluarkan surat pertunangan yang sudah hancur. Meminta pemuda itu segera pergi dari keluarga Lin. Mulai sekarang tidak ada lagi hubungan. Akhirnya pemuda itu meninggalkan sebuah kalimat, jangan menyesal, dan pergi. Namun siapa sangka, saat dia baru turun tangga, tiba-tiba menerima panggilan misterius. Dia disebut sebagai pemuda yang memiliki kemampuan luar biasa dan merupakan satu-satunya raja perang yang menguasai seluruh Tiongkok. 3 tahun yang lalu, dia hampir diangkat menjadi Perdana Menteri, namun tiba-tiba menghilang. Dia mengaku telah mencarinya selama 3 tahun. Namun pemuda itu berpendapat bahwa kecerdasan wanita hanya bisa menipu anak berusia 3 tahun. Lalu dia langsung memutuskan telepon. Saat itu, adik iparnya yang menyukainya mengejarnya. Kau ngapain kesini? Cepat kembali. Kakak ipar, sebenarnya kamu orang yang baik. Sayangnya, hanya kamu yang berpikir begitu. Ibumu dan kakakmu hanya akan menganggap aku sampah. Jika kamu bukan kakakku. Di depan setengah bukit, dia berkata, kakak ipar, kamu bukan orang biasa. Suatu saat pasti akan berhasil. Tapi tak disangka, saat pemuda itu berbalik, melihat seorang wanita cantik yang akan tertabrak mobil yang melaju kencang. Akhirnya pemuda itu melompat ke depan dan mendorong wanita itu. Sementara dia sendiri malang tertabrak mobil dan terlempar puluhan meter. Kemudian dia langsung pingsan. Kakak ipar, segera panggil ambulans. Namun, ketika pemuda yang pingsan selama 3 hari itu kembali tersadar berkat dokter, adik ipar pun memberitahu kakak ipar. Ibu mertua mengetahui dia ditabrak mobil. Hari ini mengatur pertunangan kakak dengan orang kaya di hotel. Di samping, gadis yang diselamatkan oleh pemuda itu mendengar. Merasa mereka terlalu menindas. Tidak hanya tidak menjengukmu, tapi juga menusuk dari belakang. Menarik pemuda itu ingin membela haknya. Kak Wang, jangan bertindak sembarangan. Ibu saya sudah khawatir ada yang membuat kerusuhan. Jadi dia mengatur orang untuk berjaga di pesta. Lagi pula keluarga Xiao adalah keluarga terhormat di Nanjing. Tidak bisa dianggap remeh. Tidak bisa dianggap remeh, tapi harus dihadapi. Apa kita hanya akan membiarkan diri kita diganggu? Hahaha. Keluarga kami, Yinging, menikah dengan keluarga Xiao. Sebagai kerabat jauh, kami juga merasa terhormat. Tentu saja. Xiao adalah sepupu jauh dari pahlawan perang baru di Nanjing, Xiao. Keluarga Xiao dulu adalah keluarga terkemuka di Nanjing. Itu benar.
Tapi saya ingat bahwa pahlawan perang Nanjing 3 tahun lalu bernama Jiang, bukan Xiao. Itu semua sudah lama berlalu. Sekarang seluruh kota Nanjing selain melindungi Feng Shui. Siapa lagi yang pernah melihat Jiang Binwang seperti apa? Itu adalah Jiang Binwang. Sudah menghilang selama beberapa tahun. Kini adalah dunia keluarga Xiao. Xiao Ran, Xiao Binwang diangkat menjadi Perdana Menteri itu sudah dekat. Ini disebut generasi baru menggantikan yang lama. Hahaha oh. Saya dengar suami Lin sebelumnya juga bernama Jiang. Apakah ini juga dianggap sebagai penggantian yang baru dengan yang lama? Anda salah, putri saya Yinging tidak pernah menikah. Benarkah? Kenapa saya mendengar bahwa suami putri Lin sebelumnya memergoki Anda dengan Tuan Xiao ini selingkuh? Di tepi laut membatalkan pertunangan, ya. Anda siapa? Berani datang ke sini membuat keributan? Panggil orang. Berhenti. Dan saat itu, pemuda itu tiba tepat waktu untuk menghentikan. Tapi ketika wanita itu melihat adiknya bersama pemuda itu, ia menyebut pemuda itu telah mencemari adiknya. Dan telah menggoda orang semua. Ibu mertua melihat situasi itu semakin menyebutnya sebagai orang yang tidak tahu malu. Dan ingin mengusir adiknya dari keluarga Lin. Mulai sekarang tidak lagi menjadi satu keluarga. Aku tidak punya adik perempuan seperti kamu. Jangan sekali-kali kau menyentuhnya. Jiang Che masih berani bilang tidak ada perasaan nyata padanya. Semua hanya makan gaji buta, ya? Pukuli aku. Pukuli ketiga anjing itu hingga tidak bisa berjalan seumur hidup mereka. Kau berani? Kalian tahu aku siapa? Tidak peduli siapa kalian. Selama berhadapan dengan keluarga Xiao Lin, tidak ada yang bisa melarikan diri, bahkan dewa sekalipun. Namun, pemuda itu tidak ingin membuat keributan dengan mereka. Dia menyatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang tertinggal di tempat Tuan Lin. Begitu dia mendapatkan barang itu, dia akan segera pergi. Tetapi si kaya menyebutkan bahwa tempat ini bukanlah tempat yang bisa datang dan pergi sesuka hati. Dia langsung memerintahkan anak buahnya untuk memberi pelajaran kepada pemuda itu. Namun, tiba-tiba pada detik berikutnya. Ah! Sampah. Semua sampah. Ah! Apa yang terjadi padamu? Kakak, ada apa? Dia tidak bisa, biarkan aku maju. Ada orang? Semua orang, tangkap mereka. Melempar ikan di laut. Apakah kalian berani? Kaya raya Nanjing, Feng Shui. Oh, ini Feng, si kaya dari Nanjing. Kenapa tidak memberitahu sebelumnya? Agar kami bisa mengirim orang untuk menyambut kalian. Iya. Ayo, keluarkan pasangan anjing ini. Jangan tangkap bibi lagi. Perlu bantuan saya, tidak? Ah, bagaimana bisa merepotkan Anda? Ini adalah menantu sampah yang tidak diinginkan tetangga. Dan selingkuhannya yang baru dikenal. Kami bisa menangani ini sendiri. Kamu. Apa maksudmu, Feng Shoufu? Benda yang buta itu. Apa mereka mengganggumu? Tidak, tapi mereka mengganggu orang yang aku hormati. Sama saja, ayah bantu aku membalas dendam, ya? Ayah. Dia adalah putri Feng Shoufu. Ayah bahkan tidak mengenal putri besar keluarga Feng. Mengatakan kalian buta benar-benar tidak salah sama sekali. Bos Feng, setidaknya aku juga anggota keluarga Xiao. Kau berani membalas dendam padaku. Jangan bilang kau hanya kerabat jauh dari keluarga Xiao Ran. Bahkan jika Xiao Ran sendiri datang, aku juga tidak takut padanya. Keluarga Lin kaya tapi tidak berperi kemanusiaan. Ya sudah, tidak usah ditinggalkan. Berpisah. Kekayaan keluarga Lin sudah diambil alih. Keluarga Lin bangkrut. Semua dana keluarga ditarik dari keluarga Lin. Dia seolah-olah baik kepada kita. Segera putus hubungan dengan keluarga Lin. Nyonya Lin, siapa yang kau sakiti? Perusahaan bangkrut. Bangkrut. Bagaimana mungkin keluarga Lin bisa bangkrut? Ini buruk. Hei, ayah. Masalah perceraian ini sudah selesai. Jangan lagi terlibat dengan keluarga Lin. Ini bintang sial, cepat pergi. Keluarga Lin sudah selesai. Kita tahu kita salah, pengusaha Feng. Tolong, Tuan, berikan kami ampun. Biarkan keluarga Lin selamat. Apakah saya akan membiarkan atau tidak, bukan urusan saya. Menantu yang baik. Karena kakek keluarga Lin telah menyelamatkanmu. Tolong biarkan kami pergi. Kenapa kamu tidak memikirkan itu saat kamu membatalkan pertunangan? Demi kebaikan Tuan Lin. Kamu bilang aku adalah bagian dari keluargamu. Mana surat pernikahannya? Ambil surat pernikahannya.
Tentu saja kamu tidak punya surat pernikahan. Aku melihatmu merobeknya. Aku bukan bagian dari keluarga Lin. Suami Jiang Ce. Itu aku yang salah. Saya tahu itu salah. Anda membiarkan keluarga Lin pergi. Saya bersedia memulai kembali dengan Anda. Anda pantas berpikir sudah terlambat bagi saya untuk membiarkan Anda pergi. Saya sangat malas. Jaga agar suami yang sangat baik dan halus tidak menginginkannya. Kamu harus pergi menggoda siapa itu, Xia Yao. Semua ini karena kamu yang bilang ingin berhubungan dengan keluarga Xiang. Biar aku yang pergi. Menggunakan siasat cantik atau apa gitu. Kamu ini benar-benar tidak tahu malu. Sekarang kamu baru tahu malu. Dulu kamu bahkan berharap bisa menggoda Xia Yao sendiri. Kalau bukan karena takut orang lain melihatmu gendut seperti bola dan tidak suka padamu. Kau berbohong, kalau bukan karena ingin menjilat orang-orang penting. Aku tidak akan memaksamu lagi. Semua ini kau yang memaksaku. Sebelumnya sudah berapa banyak pria yang aku bantu untukmu. Keluarga Lin sudah hancur. Cukup, aku tidak ingin melihat kalian saling menggigit lagi. Kembalikan barangku. Aku pergi sekarang. Kami benar-benar tidak tahu apa yang kalian miliki di sini. Apakah perlu menelepon lagi agar kalian mau bicara? Aduh, Feng Shoufu. Kami mohon padamu. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Ada sesuatu di sini. Ba Xingjie pernah bilang, jika suatu hari kau ingin pergi, ini aku kembalikan padamu. Sekarang aku bukan lagi orang Lin. Kakak bawa aku pergi. Dia bilang biarkan kamu pergi. Aku tidak pernah bilang itu. Feng Shoufu. Ini salahku tidak mendidik anak perempuan dengan baik. Iya. Kami tidak mengenali gunung yang tinggi. Nona Feng. Anda yang terhormat berbaik hati. Maafkan kami sekeluarga. Hahaha, semua salahku. Semua salahku. Aku buta akan kenyataan. Terima kasih, terima kasih. Tambah modal. Apakah kamu baik-baik saja? Bangun, kakak. Prajurit, kakak Longli. Bangunlah. Veteran, menghadap Raja Prajurit. Menghadap Raja Prajurit. Salam kepada Raja Perang. Masih tidak merasakan apa-apa? Tubuhnya tidak ada masalah besar. Hanya saja ingatannya belum pulih. Tuan Jiang, silakan istirahat, tidak ada masalah. Baik, silakan. Dia adalah Raja Perang yang menghilang selama 3 tahun? Bagaimana saya tahu? Bukankah kamu memaksa saya untuk akrab dengannya? Pergi blokir semua orang di pesta pernikahan. Agar mereka tidak boleh membocorkan sedikitpun berita tentang Raja Prajurit. Jadi, apakah Jiang Ce sekarang di rumah Feng? Ya, saya melihat Feng Shui membawanya pergi dengan mata kepala saya sendiri. Pergilah. Kau telah melakukan banyak hal besar. Apa yang harus aku hemat? Dengar-dengar kau berpura-pura menjadi sepupuku di luar. Berpura-pura dan menipu di mana-mana. Melihat semua yang telah kau lakukan, aku akan membiarkanmu hidup. Orang-orang, bawa dia pergi. Patahkan kakinya. Kak, saya ini sepupu kamu, loh. Kamu tidak bisa, ya. Tenang saja. Saya sudah mengatur Jiangzi. Dia tidak akan hidup. Huhuhuhu. Itu kamu. SSSH, ada orang yang ingin menyakiti kamu. Segera pergi. Bro, aku ini sepupumu. Kamu tidak boleh. Tenang saja, aku sudah mengaturnya. Jiangzi tidak akan selamat. HMPH. Kamu. Hus. Ada yang ingin mencelakanmu. Bersih dan hebat, hahaha. Raja S, cepat pergi. Suara yang sangat familiar. Orang yang memanggilku Raja S di telepon sebelumnya adalah kamu. Benar, itu aku. Aku terus memanggilmu untuk pergi. Di mana orangnya? Jangan lari, Feng Jie sudah membuat masalah. Raja Perang sudah hancur.
Jiang Mingwang, apakah kesehatanmu sudah lebih baik? Ini adalah wakil komandan baru dari divisi Nanjing, Xiang Wentian. Jiang Mingwang, halo. Saya wakil komandan, Xiang Wentian. Halo. Akhirnya Raja tahu bahwa Anda baik-baik saja. Kami di Angkatan Darat Nanjing sangat senang. Putri pasti akan sangat senang mendengarnya. Ada beberapa hal yang saya tidak ingat dengan jelas. Tidak apa-apa, kami di Angkatan Darat Nanjun akan menunggu Anda. Dan juga Ling Xian'er. Jenderal Ling masih menunggu Anda dengan setia. Jiang Junshi adalah kenalan lamamu ya? Rekan Lin King Er Lin Junshi. Ada apa ini? Dia masih punya kenalan. Aku tahu dari mana. Bukankah kamu yang lebih akrab dengannya? Tidak, kita biarkan Jiang Mingwang beristirahat dengan baik. Nanti kita datang menjenguk. Ayo pergi. Bingwang. Apa kamu benar-benar tidak ingat apa-apa? Permisi. Mereka di mana? Mereka sudah dibawa oleh orang-orang kita. Apakah kamu pikir hanya aku yang dikirim oleh Xiaoran untuk menghadapimu? Siapa yang berani bertindak sembarangan di rumah Feng Shui, orang terkaya di Nanjing? Kecuali Xiang Wentian Hums. Ya, komandannya juga Xiaoran. Pipa menyerahkan perintah naga. Mungkin Anda bisa menyisihkan hidup Anda saat Anda kembali ke Cina dengan saya. Oh, ternyata Anda telah merencanakannya. Aku akan pergi bersamamu. Anda membiarkan mereka pergi. Apakah Anda pikir Anda masih memiliki ruang untuk tawar-menawar? Kehidupanmu bisa kubawa pulang ke negara. Semua disimpan, silakan dinikmati. Yang ditinggalkan oleh keluarga Feng juga berlebihan. Xiao Xin. Kalau begitu, itu sudah cukup. Tidak cocok. Prajurit kembali. Bantu saya cari tahu di mana Xiao Wentian menyembunyikan orang itu. HMPH. Xiao Wentian, kau berani memberontak, ya? Bahkan berani menculikku. Cepat lepaskan aku, HMPH. Lao Feng benar-benar menganggap dirinya penting, ya? Katakan padamu, apa itu orang terkaya di Nanjing? Sama sekali tidak berarti. Jika bukan karena kamu masih punya nilai guna. Aku sudah lama menguburmu. Hahaha. Tapi aku tidak menyangka punya anak perempuan yang cukup baik. Ini pedas sekali. Sungguh ingin mencobanya. Pergi. Jangan sentuh putriku. Nama Siang termasuk putriku. Apapun bisa kuberikan kepada kalian. Apapun yang aku inginkan, kalian harus berikan. Asalkan kalian melepaskan mereka berdua. Berapapun uangnya, aku bisa berikan padamu. Bodoh. Katakan padamu, uang itu akan menjadi milik kita cepat atau lambat. Aku penasaran. Orang terkaya di Nanjing belajar merangkak seperti anjing itu seperti apa ya? Hahaha. Tidak mau merangkak, ya? Kalau kamu tidak mau merangkak, aku akan melanjutkan. Hahaha, lepaskan aku. Berhentilah. Aku merangkak. Aku merangkak. Lepaskan aku, ikatanku. Ayah, jangan takut. Hahaha, psikopat. Hahaha, Nona Feng. Ayahmu benar-benar seperti anjing, kau tahu tidak? Hahaha. Ayah. Feng Shoufuah. Hahaha. Pak. Feng Shoufuah. Kenapa anjing ini hanya merangkak dan tidak menggonggong? Ayo, suruh dia menggonggong untuk semua orang. Hahaha. Tidak menggonggong, ya. Bagus. Aku minta putrimu memanggilmu. Hahaha. Hahaha. Cukup. Panggil. Wang Wang hahaha. Ayah, aku Wang. Hahaha. Bagaimana suara panggilan saudara-saudara? Hahaha. Ayah hahaha. Bagus atau tidak bagus? Hahaha ayah,
Akuang. Hahaha. Karena kamu bisa meniru anjing dengan sangat baik, maka mati saja seperti anjing. Berhenti. Jiang Ce. Hilang tidak membunuhmu? Mati bukan hal yang mudah bagiku. HMPH, aku sudah tahu perempuan yang bernama Hilan ini tidak berguna. Hanya ada 3 orang ini di tanganku. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Lepaskan mereka. Aku tahu apa yang kau inginkan. Aku akan membawakannya untukmu. Tidak semua orang di Angkatan Darat Nanjing mendengarkan Xiao Ran. Yang kau inginkan adalah kekuatan naga yang dapat memobilisasi Angkatan Darat Nanjing. Benar kan? Lepaskan mereka. Aku akan memberimu kekuatan naga. Baik. 1 nyawa tukar 1 nyawa. Ambil sisik naga. Tuan Feng, Anda terima. Takutnya ada perintah naga. Setidaknya saya bisa menggerakkan setengah pasukan Nanjing. Bahkan jika itu Xiao Ran. Saya juga tidak perlu takut. Hahaha. Lepaskan mereka. Jiang Ce, apa kamu tidak punya telinga? Aku bilang 1 nyawa untuk 1 nyawa. Aturan naga ini hanya bisa menukar nyawa Feng Laotou. Mengenai mereka berdua, kamu harus menukar dengan hal lain. Halo. Kalau begitu, aku akan menukar nyawaku untuk nyawa mereka berdua. Kak, jangan panggil aku kakak, SHH. SSSST, aku bilang kamu hanya bisa menukar 1 nyawa. Di sini ada 2 perempuan. Pilihlah. Bagus, Jiang Ce memang seorang yang romantis. Karena kamu tidak bisa memutuskan. Aku akan membantumu memutuskan. Bukan. Baiklah. Pilihlah. Kamu pilih yang mana? Aku akan membunuhmu. Kamu barusan bilang 1 nyawa ditukar 1 nyawa, kan? Jadi di sini selain aku, ada 1 nyawa lagi yang bisa ditukar. Siapa lagi yang tidak takut mati? Berani melawanku? Ayo biarkan dia keluar. Aku bisa membiarkan keduanya. Siapa? Kau? Aku bisa membiarkanmu hidup. Asalkan kau biarkan mereka pergi dengan selamat. Aku tidak akan membunuhmu. Hahaha. Jiang Ce, kau pikir kau masih raja perang? Baik. Saya ingin melihat bagaimana kamu memaafkan saya. Takut apa? Nanjing Jun sekarang bernama Xiao. Bukan dia, Jiang Ce yang harus saya hadapi. Jiang Ce, kamu berpura-pura lagi. Apa itu? Sabar, kamu pergi duluan. Mereka segera datang untuk menemanimu. Hahaha. Silakan, Raja Perang, duduk. Raja Perang, silakan duduk. Jiang Ce, kamu sudah jadi Raja Perang. Ayo, kita minum. Berkat bantuan kalian semua, barulah ada ketenangan di selatan. Semua ini dikatakan oleh saudara-saudara. Ayo, bersulang. Bagaimana bisa 1 tetes racun membunuh ribuan orang? Ternyata ini tidak bisa membunuhnya? Apa ada yang tidak nyaman? Biarkan aku pijat kamu. Kalian. Jiang Ce, mulai hari ini. Kerajaanmu, perempuanmu, semuanya milikku. Hahaha. Saat ini semuanya teringat. Raja Kegelapan. Takut apa? Datanglah dan berlutut padaku. Raja Kematian. Panglima tertinggi. Panglima tertinggi, Anda benar-benar mengkhianati King Xiaobing. Saya selalu mengenali hanya 1 raja tentara. Panglima tertinggi dan tentara raja cabang tentara Nanjing. Menjaga Qianjun Yu Xiaoya. Selamat datang Raja Tentara di tahta. Terima kasih atas kerja keras Anda dalam 3 tahun terakhir. Selama aku bisa menemukanmu. Betapa sulitnya pun tidak masalah. Prajurit ini, Xiang Wentian, sebenarnya adalah bawahanku. Terjadinya hal seperti hari ini adalah karena aku yang tidak mendidik dengan baik. Aku akan mengajarinya. Aku sudah tidur cukup lama.
Aku yang akan melakukannya. Baik. Biarkan aku merasakan kekuatan mantan prajurit terhebat. Ah, sudah merasakannya. Ah, tangan saya. Jiang Ce, apa yang kamu lakukan padaku? Belum selesai. Kamu kan suka melihat orang lain menggonggong, kan? Ayo, bergerak. Eh. Tapi kamu juga tidak bisa merangkak terlalu lama Sekarang, kamu seharusnya tahu perasaan Tuan Feng sekarang, kan? Pergi saja Terima kasih atas kebaikan Xia Yuang yang tidak membunuh. Ah. Apakah benar-benar baik untuk tidak membunuhnya? Dengan sifat Xiang Wentian. Pasti dia akan kembali, kan? Aku sudah berjanji padanya. Selama dia mengakui tidak ada apa-apa dengan Yan Yan, aku akan melepaskannya. Lagi pula, kedua tangannya sudah aku hancurkan. Kira-kira dia bahkan tidak bisa mengejar anak berusia 10 tahun. Dulu aku sering dikhianati karena terlalu mempercayai orang-orang di sekitarku. Tapi sekarang tidak lagi. Aku tidak akan mempercayai siapapun. Membiarkannya pergi hanya untuk membuatnya memberitahu Xiaoran. Aku sudah kembali. Jadi, berarti Long Lin tidak mendapatkannya. Minum lantau ya. Kamu juga jadi seperti ini. Biarkan kalian merebut sisik naga dan membunuh Jiang Zi. Ternyata, Long Lin tidak menyangka orang-orang sudah masuk. Bahkan membantu Jiang Ce memulihkan ingatannya. Hamba layak mati 1000 kali. Memohon kepada Raja Ming untuk memberi hamba kesempatan menebus dosa. Menebus dosa. Apa? Jenderal, berikan saya satu pasukan lagi. Saya pasti akan membunuh Jiang Ce kali ini. Bagus. Mendengus. Ah. Datang. Itu putih. Sihir hitam habis-habisan. Tidak bisa membiarkan Jiang Ce kembali. Raja akan kembali ke negara itu segera setelah kunjungannya. Jiang Ce tidak boleh diizinkan untuk kembali ke negara itu untuk menemui para menteri. Kalau tidak, kita akan selesai. Jernih. Saudara, apakah kamu menjadi lebih baik? Lebih baik kamu. Tidak apa-apa. Tidak ada yang salah. Kak, apakah aku masih bisa memanggilmu Kak? Selama kau tidak memanggilku kakak ipar. Panggil aku apa saja. Selama di rumah Lin, hanya kamu yang tulus padaku. Kalau begitu, aku akan tetap memanggilmu Kak. Kenapa kamu di sini? Aku datang untuk melihat Jiang Mingwang. Syukurlah kali ini ada kamu yang menolong. Apa kata Pak Feng? Seandainya bukan karena aku, kamu juga tidak akan terlibat dalam kejadian ini. Aku juga dulunya adalah veteran Nanjing. Merupakan kehormatan bagiku bisa melayani sang raja peperangan. Dulu aku hanya bisa melihatmu dari jauh. Tidak bisa mengenalimu di pernikahan keluarga Lin. Tidak bisa dipercaya. Banyak sekali orang. Ada apa ini? Keluarga Xiao di Nanjing akan mengadakan lelang bawah tanah. Daftar barang lelang mencakup baju perang Anda. Baju perang saya. Iya. Selama 3 tahun ini, selain Dragon Order, semua yang saya miliki telah ditipu oleh Xiaoran. Sebelumnya dia takut pada tentara Nanjing. Banyak orang yang mengikuti perintah Anda. Jadi seharusnya dia tidak akan terlalu terang-terangan. Sekarang dia bahkan akan melelang jubah perang Anda secara terbuka. Dia ingin memberitahu dunia bahwa dia sekarang adalah raja tentara Nanjing yang sebenarnya. Dan Anda sudah menjadi masa lalu. Ini harus dia selesaikan. Kepopuleran Jenderal Jiang akan sangat terpengaruh di hati orang-orang. Jenderal Jiang, Anda tidak perlu khawatir. Tidak peduli berapa banyak uang yang diperlukan. Saya pasti akan membeli kembali jubah pertempuran untuk Anda. Lalu mengembalikannya kepada pemiliknya. Ini bukan soal uang. Tetapi ini adalah barang milik Raja Perang Nanjing. Jika bisa dilelang sembarangan, maka kehormatan seluruh militer Nanjing akan hilang. Ini adalah rencana jahat. Tapi berdasarkan pemahamanku tentang Xiaoran, kerugian tidak sesederhana itu. Namun bagaimanapun juga, aku pasti akan pergi ke lelang ini. Anak Wang,
Ada satu hal yang ingin saya minta tolong padamu. Jangan bilang begitu. Silakan, jika ada yang bisa saya bantu. Apakah ini masalah dana? Bukan itu. Saya hanya berharap kamu bisa membantuku menyiapkan undangan untuk acara lelang. Tolong juga siapkan beberapa set pakaian untukku dan beberapa orang lainnya. Ini mudah dilakukan. Kali ini saya akan mengambil kembali semua hal yang hilang. Anda telah mengikuti Anda juga. Saya penjaga King Army. Siapapun yang datang jika saya tidak ikut dengan saya. 2 tidak cukup. Sekarang ada yang ketiga. Kenapa dia tidak datang ke sini saat ayahmu datang? Dia sebenarnya ingin datang. Tapi tubuhnya belum sembuh. Aduh, saya hampir mati tercekik. Ibu, cepat pakai topengnya. Sangat memalukan. Harusnya tidak perlu pakai topeng. Kenapa mereka juga datang? Jenderal, lihat ke sana. Kepala komando saya, Kuo Zaye, juga datang. Belum tahu apakah dia orang Xiaoran. Jangan sekali-kali bilang kalau dia Yan. Yan, apakah itu benar kamu? Kamu di sini ngapain? Dia bisa melakukan apa? Jangan-jangan dia ditipu pria. Dijual sampai sini. Malam ini yang dilelang bukan kamu kan? Barang memalukan. Cepat pergi saja. Kenapa saya harus pergi? Saya datang sendiri. Itu urusan kalian apa? Di mana Jiang Ce? Dia di mana? Jangan dicari lagi, dia tidak datang. Dia bagaimana bisa datang? Sebuah barang yang sudah ketinggalan zaman. Benar-benar menganggap dirinya raja tentara. Lalu kamu ini apa? Aduh, aku kira siapa? Ini bukan putri tertua keluarga Feng, orang terkaya di Nanjing. Bu, kamu salah. Keluarga Feng sekarang berbeda dari dulu. Sekarang dia sudah bukan orang terkaya lagi, hahaha. Dengar-dengar ada masalah di keluarga Feng. Bahkan Feng Shui dipaksa untuk menggonggong. Dia juga bermusuhan dengan Xiao Bingwang. Industri mereka mengalami kerugian besar. Bahkan jika keluarga Feng hanya tersisa 10% industri. Itu masih lebih baik daripada kalian. Saya dengar kamu mencari-cari Xiaoran untuk menjalin hubungan keluarga. Dia bahkan dipatahkan kakinya. Kenapa dia belum mati? Kamu tahu apa? Saudaraku memukulku karena dia mencintaiku. Lagi pula, hari ini aku datang ke sini khusus untuk memilihkan hadiah untuk sepupuku. Jangan bicara sembarangan. Daya tarik pria ini. Selamat datang di lelang bawah tanah malam ini. Semua koleksi yang dipamerkan malam ini tidak akan ditanyakan asal-usulnya. Tidak akan menyimpan informasi peserta lelang. Transaksi langsung. Yang menawarkan harga tertinggi akan menang. Silakan semua tamu mengenakan topeng. Agar identitas tidak terungkap. Terutama untuk 3 orang di sana. Hahaha. Selanjutnya adalah koleksi pertama kita hari ini. Vas Owen dari dinasti sebelumnya. Harga dasar 1 juta. Silakan mengajukan tawaran. Aku dengar kamu bilang bahwa Raja Queslicet suka vas. Jadi, berikan ini padanya. 1 juta 1. 1 juta 1 sekali. 2 juta 2 juta sekali. Ini untuk apa? Bisa menolak ketiga orang itu. Saya senang melihat saya menaikkan harga. 2 juta 1. 2 juta 1 sekali. Jangan teriak lagi. Ini barang palsu. Papan ini sudah tua. Botolnya baru. 201.000 2 kali. Bagaimana kamu tahu? Bisa terlihat. 201.000 3 kali transaksi. Selamat kepada pemenang ini. Hahaha. Aduh. Tidak benar, kenapa terlihat agak baru? Bukankah kamu bilang ini barang lama? Aduh, kalian tidak mengerti apa-apa. Biarkan saya lihat. Tunjukkan padaku. Tidak sampai 2,01 juta. Hahaha. Tanggal produksi. Tanggal. Ini botol yang diproduksi minggu lalu. Hahaha, silakan duduk, ketiga orang. Selanjutnya adalah koleksi kedua hari ini.
Batu penjaga hitam yang ditambang di perbatasan. Harga dasarnya tetap 1 juta. Selamat datang untuk menawar. Kenapa membeli batu seperti ini? Batu yang ada di pinggir jalan jauh lebih menarik. Tampaknya, yang bisa mengenali kualitas yang baik sangat sedikit. Kenapa kau bilang begitu, bro? Kau lihat batu ini. Meski permukaannya kasar, tapi pasti ada batu giok yang sangat berharga di dalam sini. Kalau benar, aku harus membelinya. Seperti batu-batu jelek ini. Hanya orang bodoh yang akan membelinya. 1,5 juta. Hahaha. Aku pikir, sebagai putri orang terkaya, matanya sangat tajam. Tak disangka, pilihannya terhadap pria ternyata buruk. Ini menunjukkan bahwa selera dalam memilih koleksi semakin buruk. Hanya batu jelek seperti ini. Bahkan jika dibawa pulang untuk diukir menjadi nisan, tetap saja dianggap sial. Apalagi dia bisa tertarik pada seseorang yang mengantar makanan. Kalau dia juga tertarik pada batu nisan, itu tidak aneh hahaha. Kalian berdua sangat berpengalaman. Bagaimana jika kita bertaruh? Bertaruh berapa nilai batu jelek ini setelah dibuka? Bagaimana cara berjudi? Kalau aku kalah gimana? Batu ini dibeli seharga 1,5 juta. Aku tambahkan 0. Jadi totalnya 15 juta ya 15 juta. Itu cukup untuk membeli hadiah yang akan menghilangkan aku. Kalau kamu yang menang gimana? Kalau saya menang, bagaimana? Sangat sederhana. Batu ini berharga berapa banyak berlian? Kalian saling menampar sebanyak itu. Bagaimana? Berani bertaruh? 15 juta berarti 1.500 tamparan. Saya bertaruh denganmu. Saya tidak percaya batu jelek ini bisa menghasilkan sesuatu yang bagus. 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 Sudah dibuka semalaman. Akhirnya ada sesuatu yang menarik. Teman, jika kamu kalah, berapapun kerugian, aku akan memberi setengah. Bawa batu itu ke sini. Saya pergi ambil gergaji, tidak perlu. Wow. Teman, sepertinya kita memenangkan taruhan ini. Jade Imperial benar-benar luar biasa. Jade Imperial bernilai setidaknya beberapa ratus juta. Jangan sebut beberapa ratus juta lagi. Meskipun dia 1 miliar. Teman, apakah kamu setuju? Kalian berdua berhutang 10.000 tamparan padaku. Sekarang bayar. Bayar apa? Kamu bilang hijau raja adalah hijau raja, kan? Aku malah bilang itu hijau di kepalamu. Entahlah, aku tidak tahu apakah kalian sudah bersekongkol. Kalian datang ke sini untuk menipu uang. Berhenti. Aku paling benci orang yang tidak bisa dipercaya. Kalian sudah kalah. Apa yang kalian kalah harus dibayar kembali. Kepala, kami hanya bercanda. Jangan terlalu serius, ya. Anda. Mereka bercanda. Pukulan saya tidak bercanda. Kalau tidak ingin jadi seperti batu itu, ayo datang dan balas 1 juta tamparan itu. Bukan tidak mungkin. Kalau kalian mau minta maaf kepada ketiga orang itu sambil berlutut, saya bisa mengampuni kalian dari 9.900 tamparan. Baiklah. Kami tahu itu salah. Kami tidak akan pernah tahu Gunung Tai. Kami mohon maaf. Anda menyelamatkan kami. Bangun. Tinggalkan. Apa yang salah? Memberitahumu. Saya adalah sepupu jauh dari Raja Pembunuh Tentara. Kalau dia tahu bahwa si tua Jiangce tidak memberikan perhatian padanya saat masih ada. Siauran itu apa sih? Orang lain sudah memberi kamu potongan harga. Menghapus 9.900 tamparan untukmu. Jadi, kamu masih berhutang 100 tamparan. Tamparan yang saya berikan tadi dihitung 10. Masih berhutang 90 tamparan. Sekarang aku akan menunjukkan satu. Aku sudah menanamkan 1.234 untuk kalian. Ini adalah untuk pemantauan kita. Sekarang tidak bisa melarikan diri, kan? Pergi. Turun.
Ini jubah hitam ungu milik Xiaoran. Aku ingin tahu dia terlihat seperti apa. Xiaoran. Kenapa jubah hitam ini terlihat persis seperti Xiaoran? Aku mengerti. Jubah hitam itu adalah pelayan kematian Xiaoran. Juga penggantinya. Selama bertahun-tahun ini, orang yang ingin membunuh Xiaoran tak terhitung jumlahnya. Tapi dia selalu bisa selamat. Ternyata dia sudah menyiapkan sekelompok pengganti sejak pagi. Dan mereka telah menjalani operasi plastik sehingga mirip persis dengannya. Katakan, apa sebenarnya rencananya? Dia sudah mati. Kak, sepertinya ada yang tidak beres. Maaf. Raja penyakit. Kamu harus pikirkan baik-baik. Meskipun mereka berdua sementara tidak dalam bahaya jiwa. Tapi semakin lama waktu berlalu, bahaya bagi tubuh akan semakin besar. Nanti bisa meninggalkan penyakit yang lebih parah. Menyesal sudah tidak ada gunanya. Tadi kamu bilang racunnya kemana? Kemana racunnya? Kenapa saya diusir? Ini rumah saya. Sudahlah, jangan banyak bicara. Prajurit sedang menyelamatkan orang. Tidak. Tidak apa-apa kan? Baiklah. Apakah Cheng-Cheng sudah lebih baik? Apakah ada yang tidak nyaman di tubuhmu? Saya baik-baik saja. Bahkan saya sedikit senang. Saya juga begitu. Senang. Kalau begitu saya juga akan mencari Jiang Miwang untuk bersenang-senang. Selanjutnya adalah koleksi terakhir malam ini. Jubah perang yang dikenakan oleh pahlawan perang Nanjing, Jiang Ce. Harga awalnya 10 juta, 10 juta. 20 juta. 30 juta. 50 juta barang milik Raja Tentara Nanjing bisa dijual begitu sembarangan. Jika Jiang Ce masih hidup dan melihat pemandangan ini, pasti akan sangat marah. 500 juta. Apa kamu gila? Menghabiskan 500 juta untuk membeli sehelai pakaian. Kamu tahu apa? Aku memberikan jubah perang Raja Tentara kepada Xiaoran. Dia pasti sangat senang. Saat itu 500 juta hanya sepele. Dia mungkin tidak tahu bahwa jubah perangnya adalah sengaja dikeluarkan oleh Xiaoran untuk membuatnya merasa kasihan. 500 juta sekali. 500 juta 2 kali. 500 juta 3 kali. Deal. Selamat, koleksi ini milik tuan yang wajahnya sangat bengkak ini. Semua yang berharga adalah berharga. Buka pintu, buka pintu. Ini sebenarnya apa? Jubah hitam Xiaoran adalah pelayan kematiannya. Bagaimana kamu bisa tahu? Kamu adalah komandan utama divisi. Yu Xiaoya. Jadi kamu adalah... Mengapa kamu menyerangnya? Jubah hitam tidak memiliki diri sendiri. Xiaoran memerintahkan. Siapapun yang berencana untuk jubah perang akan dibunuh. Jadi semua orang yang baru saja menawar jubah itu juga akan dibunuh? Duduklah. Apa ini? Tidak menyangka Xiaoran rela melakukan ini untuk melawanku.
Bahkan tega menyerang banyak pengusaha kaya di Nanjing. Kau adalah raja perang dan strategi. Aku harus hati-hati. Iya, aku harus hati-hati. Baiklah, biarkan aku lihat apa yang telah Xiaoran latih selama beberapa tahun ini. Tapi, Cheng, kenapa kamu tidak tidur di malam hari? Kamu datang untuk apa? Kak Jiang, apakah menurutmu aku baik? Kenapa kamu datang malam-malam untuk bertanya ini? Kamu pasti merasa aku tidak sebaik Yan Yan. Aku tidak mengatakan itu. Jadi, maksudmu adalah kamu merasa aku baik? Heh. Baiklah, baiklah. Tapi sebaik apapun, kita tetap harus tidur. Kamu tidur saja. Aku akan menemanimu tidur. Ada apa denganmu malam ini? Jangan bertindak sembarangan. Siapa? Kakak, ini aku. Kak, saya tidak bisa tidur. Takut? Bolehkah saya tidur bersamamu? Tidur bersama. Ah, bagaimana? Bagaimana? Tidak ada bahaya jiwa. Tapi sementara waktu, dia tidak akan sadar. Cheng, tidak menyangka bahwa kamu, komandan utama ibu kota, juga memahami sedikit tentang pengobatan dan penawar racun. Sebenarnya tidak juga. Selama bertahun-tahun, aku tidak berani menggunakan obat bantu. Aku juga takut itu akan membahayakannya. Jadi, aku mempelajari sedikit tentang cara yang digunakannya. Sepertinya tidak ada yang salah. Tidak menyangka ini akan berguna hari ini. Syukurlah ada bawahanmu. Komandan Jenderal Angkatan Bersenjata Nanjing, Kuo Zai. Pernah bertemu dengan Raja Perang. Tidak perlu terlalu formal. Bukankah saat itu kamu meremehkan Jiang Che? Mengapa sekarang begitu sopan? Saya orang kasar. Selalu hanya menghormati yang kuat. Keterampilan Raja Perang yang mengalahkan jubah hitam itu memang sangat mengagumkan. Sangat mengagumi. Ngomong-ngomong, pahlawan angkatan bersenjata. Tapi racun yang diturunkan oleh Xiaoran kali ini berbeda dari biasanya. Bawahan tidak bisa. Hanya bisa memaksa racun dari kedua orang itu ke satu tempat. Tidak bisa benar-benar menghentikan racun. Lalu bagaimana? Dengan pedang bawahanku. Hanya bisa mencari seseorang untuk menghisap racun dari tubuh mereka. Kau bilang di dunia ini, yang terkena racun Xiaoran masih bisa selamat. Hanya Anda seorang. Saya. Pelapor kembali. Jubah hitam sudah sadar dan sebelumnya menaruh racun di lokasi. Hanya racun itu mengenai Feng Cheng dan Lei Yanyan. Jiang Che dan Kuo Zai semua baik-baik saja. Racun yang dialami kedua perempuan itu juga sudah. Mereka sembuhkan. Jubah hitam sudah mati. Kau sama sekali tidak terlihat cemas. Kau sangat ingin aku cemas? Kamu pikir kalau kamu tidak bicara, aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Aku kasih tahu, kamu juga salah satu pelaku yang menjebak Jiangxi dulu. Jangan berharap dia akan melepaskanmu. Aku tidak berharap. Cepat lepaskan aku. Sekarang, Raja kapan saja bisa kembali. Bagaimana kalau Jiangxi datang ke ibu kota? Tenang saja. Dia tidak akan datang. Jika aku takut dan mati di tangan polisi, Jiang Chai tidak akan mengantarkanku sampai pintu. Ngomong-ngomong, jubah perang Jiang Chai. Jubah hitam itu mengatakan dalam balasan bahwa ketika dia tiba di lelang, jubah itu sudah menghilang. Apa? Jadi, di mana jubah pertempurannya? Begitu saya mendengar jubah pertempuran akan dilelang. Saya sudah mengintai di lokasi beberapa hari sebelumnya. Saat orang-orang tidak memperhatikan, saya menyembunyikan jubah yang asli. Jubah hitam yang dihancurkan hanyalah barang tiruan yang dia bunuh. Sekarang barangnya kembali ke pemiliknya.
Kak, kenapa kamu menjauh dariku? Aduh, saya biasanya terbiasa tidur di sudut-sudut. Kak, kenapa kamu tidak melihatku? Tidak melihat, tidak melihat. Hari sudah terang, lihat lagi setelah tidur. Ah, dari dalam lemari ada suara apa ya? Tikus, kan? Ada tikus? Aku takut tikus. Bicara jujur. Sekarang aku lebih takut daripada kamu. Kenapa malam ini kalian semua begitu aktif? Kalian. Ah, bukan kalian, tapi kamu. Raja peperangan. Siapa lagi? Raja Pink, apakah tidak ada masalah? Aku tidak ada masalah, kenapa kamu juga tidak tidur di malam hari? Hampir waktunya untuk bergabung. Tidak, saya baru saja menonton malam di lantai bawah. Saya melihat beberapa wanita masuk dan keluar dari kamar Anda. Saya pikir Anda memiliki makan malam yang terlambat. Hati-hati. Ah. Wow. Apa yang Anda lakukan pada mereka? Keduanya ingin membunuh. Belum melakukan apa-apa. Ternyata ini adalah kasus racun yang belum terpecahkan oleh Xiaoran. Tak heran mereka berdua begitu aneh malam ini. Lalu bagaimana ini? Guo Zai sudah kembali ke tanah air. Dia sudah mengumpulkan anak buahnya. Siapa lagi yang bisa mengobati racun ini? Dan saya melihat kedua orang itu sepertinya tidak keracunan. Lebih mirip terkena ilmu hitam. Batu penenang di lelang itu. Di mana letaknya? Ada di lobi bawah. Segera ambilkan. Ambil juga seuntai mutiara. Baik. Keduanya bukan terkena racun, tapi terkena teknik jiwa mayat. Tidak menyangka pelayan bisa sehebat ini. Ternyata dalam racun juga tersembunyi teknik jiwa mayat. Begitu racunnya terurai, akan memicu teknik jiwa mayat yang menyusul. Itu memang cukup licik. Oh ya, Soulier King. Inilah yang Emer Feng meminta saya untuk memberikan Anda. Parit Nanjing dikalahkan. Jenius macam apa? Dia Xiaoran juga layak disebut pahlawan. Dikatakan pengawal Kekaisaran Selatan County mendudukinya. Soulier King Xiaorang Wang ingin menjadi tuan keluarga terkenal di dunia. Qi dan ibu kota. Kontes seni bela diri dan pengorbanan di depan raja. Korban seni bela diri apa? Biarkan dunia bermain monyet bermain untuk membuatnya bahagia. Tidak sesederhana itu. Saya tahu Xiaoran. Dia tidak akan melakukan apapun yang tidak berhasil. Apa maksudmu? Selama 3 tahun terakhir, Xiaoran berhasil mengumpulkan banyak keluarga terpandang dan pahlawan sebagai Qingsing. Namun karena berada di ibu kota, dia hanya bisa menyebarkan Qingsing ini keluar. Tapi sekarang aku sudah kembali. Dia takut aku mencari bukti. Mengungkap semua keburukan yang dia lakukan. Jadi dia menggunakan pertarungan sebagai alasan. Mengumpulkan semua Qingsing kembali ke ibu kota. Dia ingin meninggalkan istana. Selain waspada terhadapku, lebih banyak untuk menekan raja. Dia selama beberapa tahun ini menjabat sebagai pemimpin tentara Nanjing, tapi tidak memiliki perintah naga, dan tidak memiliki kewibawaan. Kini melakukan ini, ingin membuat situasi menjadi hancur. Dia pernah memaksa dengan kekuatan, untuk membuktikan di depan semua orang di dunia, mengangkatnya menjadi Perdana Menteri yang baru, menjadi Raja Perang yang sejati. Dengan demikian, meskipun dia tidak memiliki perintah dari raja, dia tetap bisa memerintahkan seluruh tentara Nanjing. Jika begitu, Jiang Mingwang, Anda tidak boleh memasuki ibu kota saat ini. Memasuki ibu kota. Orang-orang Xiaoran ada di mana-mana. Dibandingkan dengan ini, yang lebih saya khawatirkan adalah keselamatan Guo Zaiye. Kaisar. Dia dan kita tidak ada hubungannya dengan satu sama lain sebelumnya. Tapi setelah pelelangan, dia sudah dianggap sebagai orang kita. Xiaoran pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Sebelumnya, karena dia adalah panglima besar ibu kota, Xiaoran mungkin masih sedikit takut padanya. Tapi sekarang, dengan banyak orang kepercayaannya masuk ke ibu kota, aku khawatir Xiaoran akan mengambil tindakan padanya. Aduh. Panglima Kuo. Sudah lama tidak bertemu. Xiangran, kau belum mati juga. Sembarangan. Jiang Ce, dia bukan sudah dibunuh 3 tahun yang lalu oleh sepasang binatang berhati serigala dan anjing? Kepala Kuo. Kau pintar.
Sebelumnya, tentang aku dan Jiangse. Kalian berdua tidak saling membantu. Mengapa dia sekarang kehilangan kekuasaan? Justru kamu melawan. Untuk apa? Aku tidak menginginkan apa-apa. Hanya ingin melihat dia sebagai sosok. Tidak seperti kamu yang hanya bisa bersembunyi dan meracuni orang dari belakang. Setiap orang punya cita-cita. Aku tidak memaksamu. Aku cuma ingin bertanya padamu. Apakah kamu ingin mati atau ingin hidup? Hahaha. Tidak heran Jiangce meremehkanmu. Pertanyaan bodoh apa ini? Orang tentu ingin hidup. Baiklah, Raja akan segera pulang. Untuk menyambutku. Siapkan pertandingan seni bela diri di ibu kota. Kemudian, pasukan anjing Anda di ibu kota akan mengikuti saya. Akan. Anda bahkan tidak bisa membodohi anak Anda yang berusia 3 tahun. Siapa yang tidak tahu? Anda ingin memberitahu ibu kota Angkatan Darat Nanjing bahwa Anda telah bermarga Jiang. Oke, Anda ingin mati. Kami akan membuatmu bahagia. Memperlambat. Mari tinjau ini hari ini. Menjatuhkan orang. Saya akan melakukannya sendiri. Mengapa tidak membunuhnya secara langsung? Orang seperti ini tidak akan membantu kami. Menjaganya adalah bencana. Sekarang bunuh Panglima tertinggi Nanjing Army of the Capital. Bukankah itu memaksa pasukan Nanjing untuk pindah? Orang kita belum lengkap. Ketika Raja kembali, dia yang pertama tiba. Sekarang kamu pergi pantau kota itu. Jika ada yang terjadi, beritahu saya segera. Saat ini, hal ini tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Baik. Siapa? Jenderal Lin, hebat sekali. Jiangce, ada orang datang. Tidak perlu teriak. Di luar sudah tidak ada orang. Jiang Sao, 3 tahun yang lalu saya benar-benar terpaksa. Saya tidak ingin tahu tentang ini. Katakan padaku. Di mana Kuo Zaiye? Dia ditangkap oleh Xiao Ran. Di mana itu? Saya tidak tahu. Xiao Ran tidak mempercayainya. Hanya dia yang tahu di mana orang ditahan. Maka Anda tidak memiliki nilai. Ah. Anda memiliki seorang budak. Tentara Nanjing di ibu kota menolak untuk menyerah. Jiangzi, sebenarnya apa yang membuatku tidak sebaikmu? Sebelum Raja kembali, aku harus menjadi Raja Penyakit yang sebenarnya. Aku adalah Raja Penyakit yang sebenarnya. Raja Penyakit tidak baik. Ada apa di luar? Kenapa begitu berisik? Raja Penyakit tidak baik. Ada gempa di luar. Semua sudah dijatuhkan orang. Apa? Lebih dari 100 pengawal. Tiba-tiba saja dijatuhkan orang. Segera kirimkan pasukan tambahan. Mereka datang berapa banyak? 1001000. Apa yang kamu katakan? Hanya 1. Sudah lama tidak bertemu. Xiao Ran sekarang seharusnya memanggilmu Xiao Bingwang. Kalau bergerak lagi, akan hilang. Apa yang kau inginkan? Tenang saja, aku bukan datang untuk membunuhmu. Jika ingin membunuhmu, aku sudah melakukannya. Tidak akan begitu mudah membuatmu mati. Tidak melihatmu hancur reputasinya? Kenapa kamu begitu rela mengorbankan diri? Sebenarnya kamu mau apa? Aku sudah kembali ke negara. Hanya ingin menyapamu. Tolong biarkan Kuo Zaiye pergi. Tidak mungkin, aku di sini untuk membicarakannya. Tentara Nanjing sudah berkumpul di luar. Sebelum pagi, jangan harap bisa melihat Kuo Zaiye. Mereka akan menerobos masuk. Bagaimana kamu akan berbicara dengan penguasa saat itu? Sebelum fajar. Jika aku tidak melihat Kuo Zaiye, pedang ini akan tertancap di pelipismu. Jiangzi, kamu masih bagian dari ibu. Aku hanya ingin tahu. Dengan alasan apa kita merebut dunia ini bersama-sama? Tentara Nanjing yang berlatih bersama. Kenapa kamu bisa jadi raja tentara? Sementara aku tidak ada apa-apanya. Jadi kamu bersekongkol dengan orang yang paling aku percayai untuk mengkhianatiku. Posisi raja tentara itu seharusnya milikku. Jadilah raja tentaramu dengan baik. Perhitungan kita akan segera terbayar. Katakan padamu, meskipun tanpa sisik naga. Saya juga akan segera. Orang datang. Orang datang. Apa perintah Panglima? Segera tambahkan personel. Melindungi kediaman. Butuh berapa banyak pasukan? Butuh berapa saja? Butuh berapa saja? Jangan lupa juga untuk mengeluarkan panci dari penjara. Apa?
Panci juga harus dikeluarkan? Ya, saya akan pergi sekarang. Cepatlah, nanti kalau tidak ada rumah, kamu tidur di jalan. Sudah datang, sudah datang. Kak, apakah kamu sangat mengantuk? Tidak tahu apakah kamu semalam mencuri. Maaf ya, teman-teman. Tunggu sebentar di luar. Untuk apa? Kami kan datang untuk menginap. Aku tahu, orang-orang dari utara dan selatan juga menginap di sini. Aku punya beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan. Setelah ditanya, kita bisa pesan kamar. Tidak. Kenapa untuk menginap masih perlu ditanya-tanya? Aturan baru, mohon dipahami. Jadi saya mulai bertanya. Boleh tahu kalian berasal dari mana? Kami datang dari selatan Nanjing. Oh, bukan orang lokal. Bolehkah saya bertanya, apakah di antara kalian ada yang bernama Xiao? Atau yang bernama Lin? Atau mungkin kerabat jauh dari keluarga Xiao? Keluarga bangsawan yang terhormat. Jika bukan keluarga Xiao, tidak bisa menginap di sini. Saya beritahu Anda. Orang yang mengenakan baju merah di depan Anda adalah putri tertua dari pengusaha terkaya di Nanjing, Feng Shui. Dia bisa menginap di sini, kan? Itu kan keluarga Feng yang telah mengusik Raja Perang Xiao. Maaf, hotel ini sudah penuh. Maaf, tidak dilayani. Silakan pergi. Kenapa? Kami kan sudah bayar. Mau bayar berapapun, tidak bisa tinggal. Tamu ini. Nama keluarga Xiao. Maaf. Maaf ya. Silakan masuk, tamu terhormat dari keluarga Xiao. Loh, kenapa? Bukankah kamu bilang sudah penuh? Iya, untuk kalian sudah penuh. Anggota keluarga Xiao adalah VIP kami. Kenapa bisa begitu? Bertanya meski sudah tahu jawabannya. Apakah ini karena Xiaoran? Kau siapa sih? Berani-beraninya memanggil nama Raja Perang Xiao. Cepat pergi, cepat pergi. Berani sekali kamu berbicara dengan kami. Kenapa kamu tidak berbicara dengan kami? Ada masalah dengan apa yang saya katakan? Saya beritahu kamu. Sekarang semua orang di Nanjing ada di sini untuk bersaing di negara ini. Mereka yang datang dan pergi ke toko adalah kerabat jauh dari keluarga Xiao atau bangsawan yang telah berpegang teguh pada hubungan mereka. Sampai jumpa lagi. Bukan saja itu bukan keluarga yang terkenal. Itu juga musuh keluarga Xiao. Aku akan memberitahumu. Kalian ingin menetap di ibu kota. Jangan mengandalkannya. Kalian tidur di jembatan saja. Hari ini jangan ada yang menghalangi saya. Hari ini saya akan menghancurkan dia dan orang-orangnya sekaligus. Kamu mau menghancurkan apa? Tampilan miskin? Saya juga kasih tahu kalian. Hotel saya ini, meskipun dijadikan kebun binatang untuk anjing, pasti tidak akan memberikan harga murah untuk kalian. Kamu bicara terlalu berlebihan. Ada yang lebih berlebihan. Mau dengar? Hanya kalian bertiga, satu pria, menginap di hotel. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kalian rencanakan. Ada apa denganku? Kalian sudah melakukannya? Masih takut orang membicarakan? Segera pergi, kalau tidak orang lain akan mengira hotel ini sama kotornya dengan kalian. Kamu bagaimana? Kamu mau memukulku ya? Ayo lakukan saja, kenapa tidak bertindak? Bersihkan mulutmu sedikit. Agar hidupmu sedikit lebih panjang. Ada apa? Aku hanya memanggil kalian berempat anjing. Ada apa? Pukul aku, pukul aku. Semua orang sudah mendengar. Dia yang menyuruhku untuk memukul. Hari ini aku akan menghancurkan orang dan penggantinya, bawa aku serta. Anjing melihat orang dari atas. Kenapa tidak membiarkanku menghajarnya dengan baik? Sangat menjengkelkan. Dia menghajarnya? Mana mungkin dia yang turun tangan? Akan ada orang yang mengajarinya? Dia sudah datang. Siapa itu? Beberapa kakak dan kakak perempuan. Tolong, kalian terima pesan ini dan masuk ke toko bersamaku. Tadi bukankah kalian sangat angkuh? Bukankah kalian bilang mau mengubah hotel menjadi kebun binatang? Kenapa cepat sekali berubah? Tante dan paman. Tadi itu salahku. Tolong, kalian masuk ke toko bersamaku. Aduh. Sudahlah, kami ini kan kotor. Sudah mengotori toko ini. Bagaimana kami bisa menggantinya? Jangan pergi. Kalau pergi, saya tidak bisa hidup. Tadi saya yang bicara sembarangan. Itu salah saya. Aku harus cepat minta maaf. Kalau begitu, sekarang kamu katakan. Kami berempat sekarang ini hubungan apa? Kalian adalah kakek dan nenekku. Tolong kalian. Orang yang di dalam itu bilang. Jika dalam 5 menit tidak bisa mengundang kalian masuk,
Dia akan menguburku di tempat. Hei, aku tidak punya cucu seperti kamu. Masih beberapa menit. Mana temanku? Bawa ke sini dulu. Hahaha, kakek dan nenek. Aku mohon kalian. Aku memang tidak mengenali orang besar. Saya memiliki menantu perempuan berusia 80 tahun. Saya memiliki seorang ibu berusia 18 tahun. Anda harus menyelamatkan saya. Ayo masuk dan hidup. Tapi ada kondisi. Di masa depan, hanya orang dari keluarga Xiao yang diizinkan masuk. Jika saya melihat seseorang dengan nama keluarga Xiao di hotel, saya hanya akan memukul satu. Nama belakang. Kalau kamu tidak mau, ya sudah. Cantik, cantik. Xiao San, saya sudah dipesan untuk 4 orang. Silakan masuk, 4 tamu terhormat. Perintah. Oh iya. Saya masih lebih suka sikapmu yang angkuh sebelumnya. Cari waktu untuk pulih sebentar. Saya, Kuo Zaiye. Menghormati jenderal, silakan berdiri. Lau Kuo, bagaimana kamu tahu kami di sini? Setelah saya dibebaskan hari ini, saya menduga pasti Jenderal Jiang yang menyelamatkan. Kebetulan ada anak buah yang melapor. Dikatakan ada 1 pria dan 3 wanita asing yang datang ke ibu kota. Saya kira kalian mencari tempat untuk tinggal. Jadi kalian mencarinya sepanjang jalan. Akhirnya saya menemukan kalian. Kenapa kalian tidak masuk? Bukankah orang-orang di ibu kota kalian memandang rendah orang lain? Karena kami tidak bernama Xiao. Mereka bahkan tidak membiarkan kami masuk. Tidak menyangka di tempat yang tidak ada hubungannya seperti ini. Juga sudah merayu Xiao Ran. Tidak perlu terburu-buru. Untuk sebuah toko ini, nanti aku akan memanggil beberapa orang untuk menutupnya. Di markas besar. Aku sudah memberi perintah agar orang-orang mempersiapkan jamuan malam untuk beberapa pejabat. Ini biasa saja. Aku pasti akan menghargai niatmu. Tapi hari ini tidak bisa. Aku mengerti. Serahkan padaku, tidak akan bisa lari lagi, kan? Tunggu sebentar. Aku akan mengubur seseorang. Aduh. Sakit sekali. Aduh. Hahaha. Cepat bawa barang-barang ke kamar. Apakah kamu masih ingin dipukul? Ayo bawa kedua nyonya ini untuk memilih kamar. Saya sudah memesan hotel. Orang lain sudah diusir keluar. Tapi tempat ini juga tidak sepenuhnya aman. Jadi kamu mengungkap jejakmu untuk menyelamatkanku. Anak buahku menemukan bahwa jubah hitam Xiao Ran sudah dikerahkan tadi malam. Mereka bisa menyerang kalian kapan saja. Bukankah jubah hitam itu sudah mati? Di tangan Xiang Er tidak hanya ada 1 jubah hitam. Sebelumnya, kita hanya mengatasi salah satunya. 1 saja sudah begitu sulit dihadapi. Apalagi ini sekelompok. Pokoknya, kalian hati-hati. Saya sudah menginstruksikan orang-orang untuk berjaga di sekitar hotel. Kamu juga hati-hati ya. Kalau ada kesempatan, Xiao Ran masih akan menyerangmu. Terima kasih atas perhatianmu, Wang Bian. Kemarin mereka menemukan alasan untuk menangkapku. Mereka bilang aku tiba-tiba menyerang di lelang bawah tanah. Itu sebabnya aku ditangkap. Senjata tajam dan senjata api. Aku punya saudara dari tentara Nanjing di sini. Tidak takut. Ngomong-ngomong. Orangnya ada. HMPH. Xiao ya, cepat datang pilih. Di dalam masih ada bak mandi. Sudah datang, Kak. Barang bawaan mau aku taruh di mana? Sudah datang. Anda sibuk, ada yang mencari saya. Saya sudah mendapatkan informasi. Itu Jian Chuyu. Hari ini sudah check-in di Hotel Gudu. Bersamanya ada Panglima Utama Departemen Pria Yu Xiaoya. Dan 2 wanita lainnya. Salah satunya seharusnya adalah putri bungsu keluarga Lin Yanyan, dan putri dari pengusaha terkaya Feng Shui, Feng Chengcheng. Selain itu, Komandan Kuo telah mengirim orang untuk menjaga di sekitar hotel. Sepertinya tidak mudah untuk masuk. Hanya beberapa orang itu tidak ada artinya bagi kita, Jenderal Ling. Tidak bisa. Ayo pergi. Tahu apa yang harus dilakukan? Tahu. Tunggu. Kembalikan ini kepada Jiang Zi. Ikuti ini. Ya.
Ah ah, aduh. Kalian berdua ini membuatku jadi begini. Aku akan menyiksamu. Aku akan menyiksamu, hahaha. Ini susu panas untuk siapa ya? Untuk wanita-wanita yang tidak tahu malu itu. Bawa kepada pria yang tidak tahu malu itu. Baiklah, saya akan menambah sedikit bumbu untuk mereka. Bawa ke sana. Siapa? Kakek. Ada apa ya? Gadis-gadis itu. Melihat Anda tidak makan banyak malam ini. Mereka meminta saya mengantarkan susu segar untuk Anda. Saya tidak mau, terima kasih. Jika Anda tidak mau makan, gadis-gadis itu pasti akan memasak langsung untuk Anda. Ini tengah malam. Mereka semua tertidur. Dan besok pagi, Tenkuo melihatmu. Jika saya tidak melayani Anda dengan baik, dia harus memukul saya. Cukup sayang. Saya telah membawanya ke sini. Ayo, minum, minum. Di dalam mobil itu ada obat cinta atau hilang ingatan? Tidak. Tidak ada serbuk atau obat apapun. Saya hanya memberikan obat pencahar saja. Baiklah, saya mengerti. Ini bukan urusanmu. Kamu datang, ganteng. Keluar? Apakah kamu mengira aku tidak bisa mencium baunya atau tidak mendengar detak jantung orang lain di luar? Kita sudah di depan pintu orang lain. Dengarkan perintahku. Jangan bertindak sembarangan. Sangce, aku datang mencarimu. Berdiri, aku sudah bilang. Kamu sudah tidak berguna lagi. Sebelumnya aku tidak membunuhmu karena Kuo Zaiye masih ada di tangan kalian. Sekarang masih berani datang. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Kamu tidak akan melakukannya. Aku mengenalmu. Hatimu lembut, jangan katakan padaku. Bahkan untuk membunuh Xiaoran yang mengkhianatimu. Kamu mungkin tidak bisa melakukannya. Apa? Yang mengkhianatiku hanya Xiaoran seorang. Jadi hari ini aku datang khusus untuk meminta maaf padamu. Pengawasan Xiaoran sudah gila. Dia mengumpulkan semua mayat di Nanjing. Beberapa hari lagi mereka semua akan datang ke ibu kota, cepat pergi. Aku tidak pergi. Aku sudah melarikan diri selama 3 tahun. Sudah 3 tahun mengantarkan makanan. Sekarang akhirnya bisa menyelesaikan semuanya dengan Xiaoran. Tidak membiarkannya mengembalikan barang yang dia ambil dari tanganku. Aku tidak akan pergi. Apakah barang yang diambil Xiaoran juga termasuk aku? Album foto itu adalah kesalahanku. Selama 3 tahun ini, aku selalu menyesal. Tolong maafkan saya. Kau dulu bilang paling suka melihatku menari. Sekarang aku menari untuk meminta maaf. Kapan kau berniat menggunakan pisau di tanganmu? Xuanche, apa yang kau bicarakan? Di mana ada pisau? Trik yang sama. Kau pikir aku akan terkenal lagi 2 kali? Sebelumnya kalian berhasil. Karena aku mempercayai kalian. Tapi sekarang aku tidak percaya pada siapapun. Jiangche, aku salah. Ini Xiaoran, dia memaksaku untuk mencelakanmu. Jika aku menolak, dia bahkan ingin mencelakanku. Tolong maafkan aku. Tidak. Ini salahku. Sejak pagi aku sudah tahu kamu dan Xiaoran adalah orang yang sama. Bukankah kamu selalu bilang aku lembek? Selama 3 tahun ini aku belajar satu hal. Yaitu tidak lagi lembek. Cepat bertindak. Jiangci, cepat menyerah. Serahkan nyawa naga. Jika tidak, beberapa teman dekatmu akan mati. Dengar di mana anak buahmu sekarang. Bagaimana situasinya? Cepat.
Li Tianxi, cepat selamatkan aku. Aku sudah menemukan. Halo. Tuan Ling sudah terkontrol. Kalian memang sampah. Raja Roh benar-benar cerdas. Aku sudah tahu kalian akan datang malam ini. Aku juga tahu kalian pasti akan tersenyum pada orang-orang di sekitarku untuk menghadapi aku. Tidak menyangka, kan? Mereka sudah bersembunyi di sini sejak pagi. Aku hampir kehabisan napas. Ini adalah Lin Xian'er. Apakah masih ada orang yang bisa bernapas? Orangmu sudah tidur lama. Sudah lama tidak bertemu, Guru Ling. Lihat kemana kamu pergi. Kalian sebenarnya kapan menemukan ini? Sejak kamu masuk ke dalam ruangan. Dua penjaga di pintu itu sama seperti kamu. Dia juga ahli hipnosis. Disiapkan khusus untukmu. Baiklah, biarkan jarum menusuk di tanganmu. Aku menyerah, aku akan menerima nasibku. Menurutku, langsung saja serat dan kubur. Kenapa kamu setiap hari memikirkan tentang mengubur orang? Lalu, menurutmu harus bagaimana? Kalian bisa mengurusku seperti apa saja. Aku tidak keberatan. Tapi hanya ada satu permintaan. Jangan biarkan aku melihat di negara itu. Benar kan? Aku sudah bilang langsung kubur saja itu omong kosong. Harusnya tendang dulu baru bicara. Album, bagaimanapun kamu mau mengurusnya, aku terserah. Tapi ada satu hal yang ingin aku tanyakan padamu. Kamu. Ayo ke sini. Cepat lakukan. Bukan aku. Apa yang terjadi ini? Pisau itu terlihat. Pisau ini beracun. Sepertinya Xiaoran bahkan tidak ingin melepaskan Lin Xian'er. Tanpa perintahnya, dia tidak akan menyerang orang lain secara sembarangan. Jangan bicara lagi. Biarkan dia pergi dengan tenang. Itu. Xiao Ce. Aku benar-benar punya satu pertanyaan yang selalu ingin kutanyakan padamu. Sudah ditanyakan. Tapi sekarang tidak akan kutanyakan lagi. Jadi, apakah kau pernah mencintaiku? Pernah. Tapi sekarang tidak lagi. Sebenarnya, aku benar-benar ingin pergi bersamamu malam ini. Tapi aku takut. Saya khawatir Xiaoran tidak akan membiarkan saya pergi. Saya khawatir Anda tidak akan memaafkan saya. Jadi berhentilah bermain. Ini adalah bukti dari semua kejahatan yang diam-diam saya rekam dalam 3 tahun terakhir. Dengan dia, Anda bisa mendapatkan barang sendiri. Jaga pemakamannya. Kali ini saya akhirnya bisa mengubur seseorang. Kamu ngomong apa sih? Sialan. Xiaoran benar-benar bukan orang baik. Aku sekarang juga mau menguburnya kembali. Sekarang bukan waktunya. Bukti kesalahan Xiaoran sudah ada. Kenapa masih bukan waktunya? Sekarang di dalam istana setengahnya adalah wanita biasa. Setengahnya adalah karena Xiaoran terjatuh. Tentara Nanjing di ibu kota meskipun semuanya di bawah kendali saya. Tetapi banyak yang terpengaruh oleh bujukan Xiaoran. Sudah mulai goyah. Di ibu kota, Xiaoran itu. Sebenarnya semua bergantung pada posisinya di Xiaoran. Melihat siapa yang memberi lebih banyak. Siapa yang menang, akan membantu siapa. Nanjing Xuan juga baik. Xiaoran pun tidak masalah. Mereka menyadari situasi saat ini. Bukan siapa benar siapa salah. Saat ini mengungkap bukti kesalahan Xiaoran. Hanya akan menyebabkan perang total di kedua belah pihak. Manusia menderita. Lalu bukti yang diberikan Ling Xiao'er bukankah menjadi tidak ada gunanya?
Tidak juga. Harus menunggu seseorang. Siapa? Kaisar? Dengan memanfaatkan kekuasaan Kaisar. Secara terbuka memperlihatkan bukti kesalahan Xiaoran di hadapan semua orang. Mungkin bisa memaksa lebih banyak orang untuk memilih sisi. Saat itu, kita bisa sepenuhnya menghancurkan kekuatan Xiaoran. Liang Junshi, kamu mati sangat mengenaskan. Aku datang untuk membalas dendamu. Kirim 2 orang lagi untuk mengepung tempat ini. Jangan biarkan satu lalat pun melarikan diri. Neneknya berani datang ke sini membuat keributan. Jiang Meiwang kali ini bilang apapun. Aku pasti akan menguburnya. Jiang Ce, Jiang Bingwang, itu benar-benar kamu. Kau belum mati. Hahaha, kau masih hidup. Bagaimana aku bisa tega mati? Baiklah, kalimat itu dari Raja Tentara sangat bagus. Hahaha, salah bicara, kan? Raja Tentara di negara Nanjing sekarang adalah kau. Bukan aku hanya pengganti sementara. Yang hilang tanpa kabar pada waktu itu. Selama Anda tidak mengundurkan diri atau mati, saya akan selamanya menjadi sementara. Anda hanya perlu tahu. Ngomong-ngomong, Jenderal Jiang, dengar-dengar hilangnya Anda dulu ada hubungannya dengan Jenderal Lin. Saya dengar Anda dulu gagal dalam cinta. Jadi marah. Akhirnya hilang. Jadi katamu, kamu dan Ling Xian'er, Panglima Ling, sudah lama berhutang budi. Kau bicara omong kosong. Xiaoran, ini semua hanya fitnah, menggunakan orang lain untuk membunuh. Aduh, kenapa rasanya kamu sedikit terbakar ya? Katakan dengan suara lebih keras. Saya melihat dengan mata kepala sendiri Panglima Lin masuk ke kamar Jiang Ce. Hingga sekarang dia belum keluar. Jiang Bingwang, kebetulan saya ada urusan ingin mencari Jenderal Lin. Apakah Anda keberatan jika saya naik untuk mencarinya? Kalau saya bilang keberatan, apakah Anda tidak akan naik untuk mencarinya? Haha, ada orang di sini. Naiklah dan minta Jenderal Lin untuk turun. Baik, baik. 3 orang, ada yang tidak beres. Katakanlah agar suaramu lebih keras. Tidak terdengar, di dalam kamar ditemukan mayat Ling Junshi. Bertubuh luka sembunyi. Pakaian berantakan. Diduga orang bijak telah dihina. Jiang Bingwang, oh Jiang Bingwang. Apa yang kau terburu-buru? Walaupun Lin Jun tidak menyukaimu, kamu tidak perlu membunuhnya. Kamu berbohong. Hanya karena Lin Xian'er masuk, langsung menganggap Jiang Ce yang membunuhnya. Ingin menuduh orang? Cobalah cari cara yang lebih cerdas. Apalagi yang ditemukan? Di kamar tempat jenderal menerima perawatan, anak buahnya mencetak gambar lukanya. Silakan panggil Raja Champagne ke makam. Raja Champagne, lihat ini. Ini adalah senjata yang ditemukan. Sama persis dengan golok Nanjing. Golok Nanjing adalah senjata yang hanya dimiliki oleh Raja Perang. Ayo, bawa kembali Jiang Binwang. Dibuat khusus untuk penguasa negara. Kalian melakukan apa? Suruh kalian untuk mengundang. Tidak ada yang menyuruh kalian bergerak. Jiang Bingwang. Saya sangat minta maaf. Orang itu mati di rumahmu. Senjata pembunuh ini juga milikmu sendiri. Jadi tidak bisa dihindari. Kami harus meminta Anda untuk kembali bersama kami. Tenang saja, kami pasti tidak akan menuduh orang baik. Saya mengerti. Kamu pertama-tama memaksa Lin Xian'er untuk menjadi pembunuh. Kalau berhasil, itu yang terbaik. Meskipun gagal, kamu juga bisa memanfaatkan kematiannya untuk menyerang. Menuduh Jiang Binwang. Xiaoran, kamu benar-benar kejam. Arahan dari Kuo Zong. Kenapa aku tidak mengerti apa yang kamu katakan? Lalu jika aku tidak kembali denganmu, aku sudah merasakan kemampuan Wang Jiangbin. Jika kamu tidak ingin pergi, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Deng. Tapi yang tidak beruntung adalah, hari ini aku membawa beberapa teman. Mereka dari surat kabar Nanjing. Aku khawatir setelah mereka pulang, mereka akan menulis sembarangan. Kalian memang sengaja. Haha. Baiklah, cepat ikut Perdana Menteri pergi. Saat dibutuhkan, serahkan barang-barangnya, tidak ada masalah. Baik, aku ikut kamu. Tunggu. Lin Xian'er adalah orang yang aku perintahkan. Itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Saya sarankan Anda berbicara dengan hati-hati. Membunuh Jenderal Nanjing adalah hukuman mati. Saya tahu bagaimana menetapkan bahwa orang itu dibunuh oleh Jiang Bei. Apa saya tidak bisa menyerahkan diri? Anda bilang orang itu Anda bunuh. Tapi apa ada buktinya? Ini adalah buktinya. Bagus, Kungfu bilang bahwa pisau ini bukan dibuat oleh Xiaoran. Sepertinya tidak ada yang akan percaya, kan? Kapan dia mengambilnya?
Baiklah. Senjata pembunuh sudah ada. Tapi kenapa kamu harus membunuh Lin Junshi? Apa yang perlu dibicarakan? Dulu, dia percaya pada bujukan seorang pria bernama Xiao. Menjerat Jiang Mingwang. Ucapan bohong si Xiao itu membingungkan orang. Aku bisa membunuh mereka berdua. Apa itu tidak boleh, Xiao Ran? Jika kamu ingin mati, aku akan mengabulkanmu. Ayo. Bawa orang itu pergi. Xiao Ran dapat melakukan hal untuk Angkatan Darat Nanjing. Kematian untuk Raja Prajurit. Itu adalah kemuliaan yang diimpikan oleh Xiaoya. Soldier King Buddha. Jangan khawatir, aku akan menyelamatkanmu. Orang di luar mendengarkan. Siapapun yang kehilangan rambut di giginya yang kecil, aku akan membiarkan kalian semua dimakamkan denganmu. Bawa pergi. Jiang Ce, kamu benar-benar beruntung. Kebahagiaan tiada tara. Tinggal di hotel sebesar ini sendirian. Dan ada 3 wanita cantik menemani. Aku iri, aku iri. Satu yang rela berpisah dengan keluarganya demi kamu. Satu lagi yang mengerahkan 2 generasi keluarganya untuk membantumu. Ada seseorang yang bersedia mati untukmu. Orang yang tidak tahu tentangmu. Aku benar-benar tidak tahu berapa banyak subras yang kau beri kepada mereka. Aku benar-benar tidak tahu apakah harus memanggilmu Raja Prajurit atau Raja Manja. Kau pikir mengucapkan kata-kata ini untuk membuatku marah? Jika demikian, kau benar-benar salah besar. Keluar. Lin, anak muda. Apakah kau tahu apa artinya menyerang Raja Prajurit yang sedang menjabat di ibu kota? Sekarang bahkan Jiang Ce pun tidak bisa melindungimu. Siapa yang datang, apakah bisa melindungimu tidak tergantung padamu. Aku rasa kamu salah paham tentang satu hal. Sebelumnya aku tidak mencarimu untuk meminta pertanggungjawaban. Aku hanya ingin menyelesaikan utang yang ada sebelumnya. Tapi jangan sekali lagi menyerang orang-orang di sekitarku. Jangan salahkan aku jika aku menjadi kejam. Aku bisa mulai membunuh di sini sekarang juga. Baiklah, ini hanya masalah kecil. Anggap saja aku memberimu muka. Jiang Ce, aku akan memberitahumu. Sekarang berbeda dari dulu. Aku tidak takut padamu sekarang. Tidak takut. Kalau begitu, tunggulah saja. Jiang Ce, jika kau ingin menyelamatkan temanmu, bukan tidak ada cara. Diperintahkan oleh surga. Mendapatkan umur panjang dan kemakmuran. Berkah untuk seluruh dunia. Semua hukuman dihapuskan. Ini adalah surat pengampunan. Dari mana kamu mendapatkannya? Tentu saja itu adalah anugerah dari penguasa. Dengan surat pengampunan ini, tidak peduli seberapa besar kesalahan yang kau buat, kamu bisa diampuni. Tanpa hukuman. Aku sengaja meminta surat pengampunan ini dari Raja. Sebagai hadiah dalam kompetisi seni bela diri ini. Itu sama dengan mendapatkan 1 nyawa lagi. Apakah kamu ingin aku ikut dalam kompetisi seni bela diri ini? Hati-hati ada bom. Pergi atau tidak terserah kamu, lihat saja bagaimana. Tapi jangan lupakan nyawa Yu Xiaoya ada di tanganmu sendiri. Hehehehehe. Dia ingin kamu ikut pertandingan. Pasti ada orang di sini. Xiang Ran adalah orang kecil. Dia menggunakan surat pengampunan itu. Dia pasti ingin mengundangmu untuk ikut. Katakan bahwa di sini tidak ada jebakan. Saya tidak percaya bahwa ahli tanaman saat ini bisa menyelamatkan Xiao Yang. Terlepas dari ada atau tidaknya jebakan. Saya harus ikut. Penjara ini baru dibangun. Tidak terlihat palsu. Penguasa mungkin sudah kembali. Kalian semua mundur saja. Pemimpin negara. Xiao Ran, sudah berapa lama aku tidur? Ah, tidak lama. Dalam kunjungan kali ini, tidak kusangka tertunda begitu lama. Di hari-hari ketika aku tidak ada. Nanjing sangat beruntung ada kamu. Merupakan kehormatan bagi bawahanku dapat meringankan beban pemimpin negara. Tuan Kuo, silakan minum teh ini. Istirahatlah dengan baik. Entahlah mengapa. Setiap kali pulang ke negara ini, saya merasa sangat lelah. Saya sudah memeriksa Anda. Kondisi tubuh Anda tidak ada masalah besar. Mungkin karena terlalu banyak bekerja. Istirahat beberapa hari saja sudah cukup. Oh ya, saya baru kembali. Dengar kabar bahwa Raja Roh akan muncul di dunia ini. Sekarang di ibu kota. Apakah itu benar?
Saya sudah mengonfirmasi. Orang itu memang mirip dengan Jiang Ce, Raja Perang Jiang. Tapi dia hanyalah penipu yang suka berpura-pura. Ah, hanya harapan kosong. Sepertinya tugas untuk mengelola seluruh angkatan bersenjata Nanjing tetap harus ada di tanganmu. Ngomong-ngomong, kamu baru saja keluar, ada apa? Terjadi beberapa kejadian tak terduga. Jenderal Lin telah meninggal. Apa? Pelakunya adalah komandan utama dari divisi Nanjing, Yu Xiaoya. Sekarang dia sudah dibawa kembali ke penjara bawah tanah. Bagaimana bisa begitu? Itu disebabkan oleh orang yang kamu sebut tadi, yang mirip dengan Wang Jiangbin. Ketika Jiang Ce masih ada, tentara Nanjing masih lebih patuh. Setelah aku lebih baik, aku akan mengumumkan di depan seluruh dunia bahwa tentara Nanjing secara resmi kamu ambil alih. Hamba merasa cemas. Tapi tanpa perintah dari Yang Mulia. Tidak perlu khawatir, itu tidak ada hubungannya. Nanti aku akan secara pribadi memerintahkan untuk membuat simbol harimau untukmu. Seluruh angkatan darat Nanjing harus memenuhi perintah Hufu. Putri Xie, saya akan pergi untuk membujuknya. Saya pamit. Tiga hari lagi adalah hari pertempuran final di depan Raja di Nanjing. Apakah semuanya sudah diatur dengan baik? Semua sudah diatur sesuai dengan kehendak Anda. Di sekitar tempat acara sudah disiapkan kematian dan mie siang. Mie siang sudah cukup. Semua hal yang mematikan sudah dibatalkan. Batalkan dan atur beberapa wartawan koran. Nanti saat mereka sampai di lokasi, suruh mereka menyebarkan berita bahwa Raja membunuh Panglima Hainan. Semakin luas disebarkan semakin baik. Raja membunuh Panglima Qian. Judulnya seperti ini. Raja Du Cai. Panglima Qian Jiang Ce mati mengenaskan di tangannya. HMPH, terdengar begitu merdu. Liao Jiang Ce secerdas apapun. Dia tidak akan bisa memperkirakan. Dia berharap penguasa yang dapat menegakkan keadilan akan menyelesaikan semuanya, tetapi pada saat itu Jiang Ce sudah mati. Nama buruk penguasa yang membunuh secara sewenang-wenang akan tersebar. Pada saat itu, tidak ada yang akan membantunya di seluruh Nanjing. Seluruh Nanjing ada dalam genggamanku. Selamat kepada Raja Tentara karena menyatukan Nanjing. Hanya orang bodoh seperti Jiang Ce yang akan mengawasi posisi seorang Raja Tentara. Dan mataku tidak pernah menjadi seluruh Nanjing. Hahaha. Tidak sia-sia bagiku untuk memikirkannya. 80% atau 90% seperti Anda di wajah ini. Tahu apa yang harus dilakukan. Mengerti Hum? Begitu kurus datang untuk mengikuti kompetisi, tidak takut mati? Iya, 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 iya. Baik, peserta berikutnya. Peserta berikutnya namanya Jiang Ce. Bekerja sebagai apa? Sebelumnya saya pengantar makanan. Ingat untuk membeli asuransi yang baik. Pilih rumah sakit yang nyaman untuk tempat tidur. Masuklah. Selanjutnya panggil. Kakak, namanya siapa? Kuo Zaiye sebelumnya bertanggung jawab untuk mengubur barang. Oh, jadi dia petani. Bagus, masuklah. Kamu lihat orang itu? Dia terlihat seperti petani. Petani menanam apa? Bisa memiliki otot seperti ini. Nama Aledin. Tidak mungkin. Orang yang baru saja mengantar makanan terlihat familiar. Berikan saya sebuah daftar. Mengapa Jiang Ce memiliki nama yang sama dengan Raja Perang sebelumnya? Petani dari jenis lain itu bilang namanya Kuo. Sepertinya pemimpin besar negara itu bernama Ho Sanye. Tidak mungkin. Tidak mungkin pria perang dan panglima datang bersama untuk mengikuti pertandingan. Bercanda, kan? Artinya jika mereka benar-benar datang. Mereka bukan datang untuk bertanding. Mereka datang untuk mengantar orang pergi. HMPH. Sekelompok pengecut. Hanya segini orangnya. Kalau begitu, panggil sisa orang untuk ikut juga. Kamu bilang Jiang Ce sudah sampai di arena pertandingan? Mereka baru saja masuk ke arena. Saat ini setengah dari orang kita sudah dieliminasi oleh Jiang Ce dan Kuo Zaiye. Datang tepat waktu. Yang ditakutkan adalah kalau mereka tidak datang, Tapi di samping Jiang Ce ada Komandan Kuo. Mereka saling membantu satu sama lain. Saudara-saudara mungkin sulit untuk menangkapnya. Kalau begitu, kita tangkap dia dulu. Hahaha. Jiang Ce benar-benar datang.
3 tahun tidak bertemu. Perasaan tetap sama, HM. Apakah ada tindakan dari pihak keluarga? Sementara ini tidak ada. Hanya saja kami mendengar bahwa sepertinya dia akan menyerang Panglima Kuozai terlebih dahulu. Jika Kuozai mengalami cedera di luar, tentara Nanjing di ibu kota pasti tidak akan membiarkan Xiaoran lolos. Tapi sekarang ini adalah pertarungan, Xiaoran. Bahkan jika dia membunuh Kuozai di depan umum, itu hanya bisa dianggap Kuozai kalah dalam keahlian. Aku tidak mengerti. Xiaoran memiliki ambisi yang besar. Dia tidak hanya mengincar posisi Raja Perang. Bahkan dia juga mengincar posisi penguasa Ningguo. Menyimpan orang ini tetap saja. Dia memang sedikit serakah. Tapi tanpa dia, siapa yang bisa menyeimbangkan kesepakatan Jiangce? Apa Xiao yang masih di penjara? Xiaoran sementara ini belum memeriksanya. HMPH, dia adalah istri yang penting. Xiaoran tidak akan melupakannya. Keluar, terus awasi Jiangce dan Xiaoran. Jiangce, jangan salahkan aku. Setelah besok, kita berdua akan masuk final. Saat itu, setelah pertarungan selesai, aku akan segera meminta Jiang Ren untuk menghormati dan mengantarkan Xiao yang keluar. Apakah ada yang tidak beres dengan Jiang Bingwang? Tapi saya selalu merasa ada yang tidak tepat. Dalam 2 hari ini, kita hampir berhasil menghalau semua kondisi dari Xiaoran. Hingga saat ini, dia bahkan belum pernah muncul sekalipun. Saya juga merasa ada yang aneh. Seharusnya, Xiaoran mengirimkan orang-orang terbaik ke ibu kota. Tapi selama beberapa hari ini, tidak banyak yang bisa diandalkan yang telah berhadapan dengan kita. Masing-masing memiliki penampilan sendiri. Tidak bisa memikirkan hal-hal itu. Pokoknya setelah besok, pertama-tama kita harus menyelamatkan si kecil. HMPH, aku tidak percaya dia, Xiaoran, masih bisa memainkan trik apapun. Istirahat yang baik ya. Kamu tidak masalah. Siapa? Kak Jiang. Cheng Cheng. Tolong saya. Sudah larut malam. Ada yang bisa dibicarakan besok saja. Ada beberapa hal yang harus saya katakan. Saya khawatir tidak akan ada kesempatan lagi di masa depan. Ada sesuatu yang ingin saya kembalikan padamu. Ini adalah pakaian yang kau pakai saat mengantar makanan sebelumnya. Sebenarnya saya sudah menyimpannya. Selama beberapa hari ini saya sudah memikirkan kemungkinan. Mungkin di hatimu memang tidak pernah menyukai saya. Tapi saya juga tidak pernah menyukaimu. Ketika kau berjuang menyelamatkan saya dulu. Saya sangat berterima kasih. Tidak tahu mulai kapan. Rasa terima kasih ini berubah menjadi suka. Kemudian saya tahu identitas aslimu. Kau bukan hanya pengantar makanan. Kau juga adalah Raja Perang. Kau adalah sosok yang berada di atas ribuan orang. Setelah mengetahui identitas aslimu, saya menyadari bahwa perasaanku padamu berubah lagi. Kemarin aku melihatmu memberikan jimat itu kepada Yan Yan. Sangat aneh. Aku sama sekali tidak merasa sedih. Sebenarnya, yang aku suka adalah pengantar makanan yang berani menyelamatkanku. Bukan seorang pahlawan militer. Bukan dirimu. Aku sudah memikirkannya dengan jelas. Aku akan mendoakanmu dan Yan Yan. Melihat kamu mengambil kembali barangmu sendiri. Aku sudah merasa puas. Cheng Cheng. Jangan katakan lagi, apa yang perlu dikatakan sudah aku katakan. Aku pergi. Masuklah, dia sedang menunggumu. Kamu sudah mendengar apa yang baru saja Cheng Cheng katakan. Apa yang dia katakan adalah benar. Lalu bagaimana denganmu? Apakah ada yang ingin kamu katakan padaku? Aku ada yang ingin kukatakan padamu. Saat aku berada di titik terendahku. Saat aku paling kecewa. Hanya kamu yang selalu menemaniku. Terima kasih. Apakah kamu datang mencariku malam ini karena ada sesuatu? Saya datang untuk mengambil ini untukmu. Setelah sibuk beberapa waktu ini, kita pulang bersama, ya? Atau apakah kamu ingin tinggal di sini, di ibu kota? Kalau begitu, kamu mau kemana? Kemanapun kamu pergi, aku akan ikut. Aku perlu istirahat sebentar untuk mencari toilet.
Kalian teruskan saja, teruskan. Zheng Qiao. Pemenang Jiang Che melaju ke final. Tidak salah lagi, Jiang Bingwang. Anda di pertempuran akhir. Tunggu saya menyelamatkan orang ini, saya akan segera datang. Baik, saya tunggu. Karena peserta yang dijadwalkan sebelumnya tidak sehat. Sekarang digantikan oleh anggota lain dari Angkatan Bersenjata Nanjing. Orang yang muncul. Iya, saya. Kepala Kuo. Saya akan menjadi lawanmu. Ini tidak merendahkanmu, kan? Hahaha, baiklah. Saya sudah lama ingin memberi pelajaran padamu. Sekarang tepat ada kesempatan ini. Saya harus menguburmu sendiri. Siapa yang mengubur siapa juga belum tentu. Jangan banyak bicara. Ayo, saya ingin merasakan kemampuanmu. Aduh. Kepala Komandan Kuo. Katakan, jika kamu hilang, Jiang Bingwangmu akan merasa sedih untukmu berapa lama, haha. Kau benar-benar cerdik. Sangat sedikit orang yang bisa bertarung denganku selama ini. Dan masih berdiri. Jangan terlalu bangga. Dengan kemampuanmu yang segitu, Tuhan tidak bisa membunuhku. Segera menyerah, ini bisa berakibat fatal. Saya sarankan kamu segera menyerah saja. Meskipun menyerah agak memalukan, setidaknya bisa menjaga nyawa. Hahaha, saya bisa kalah. Tapi tidak bisa menyerah. Saya katakan padamu, hanya dengan kamu. Ingin membuat saya menyerah itu tidak semudah itu. Dia memang sengaja. Dia hanya ingin kamu tidak menyerah agar bisa membunuhmu dengan terang-terangan. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika tidak ada ampun. Mari kita hantarkan Jenderal Kuo dari tentara Nanjing ke jalan. Jiang Che, kamu sedang melakukan apa? Apa yang kamu lakukan ini melanggar aturan. Cepat turun, mengira ini hanya menangani ikan kecil. Tidak menyangka bisa menangkap ikan besar. Jiang Bingwang, lepaskan aku. Aku masih bisa bertarung. Kamu sudah melakukan dengan sangat baik. Sekarang biarkan aku yang melanjutkan. Tidak, aku harus pergi menyelamatkan Xiaoya. Tenang saja, Xiaoya, aku pasti akan menyelamatkanmu. Ikuti rencana kita. Baiklah, aku menyerah. Sebenarnya dia bisa segera menghilang. Tidak menyangka orang kasar seperti dia juga bisa menyerah. Apa sebenarnya yang kau katakan padanya? Tidak ada apa-apa. Aku hanya bilang padanya bahwa aku pasti akan menyelamatkan Xiaoya. Dan semua luka yang dia terima di arena besok, akan kubalas 2 kali lipat padamu. Inilah keadaannya. Jiang Che, kau benar-benar sama seperti dulu. Guru negara merasa bahwa peluang Jiang Bingmo lebih tinggi. Jika bertarung dengan senjata terbuka, pasti Jiang Che yang menang. Tapi Xiaoran pasti tidak akan bertindak tanpa trik. Jadi Anda berpikir bahwa Xiao Bingwang lebih unggul? Siapa yang menang atau kalah sebenarnya tidak penting. Yang penting adalah keseimbangan ini tidak boleh terganggu. Meskipun salah satu dari mereka menang, pihak lainnya pasti akan mengalami kerugian besar. Tidak bisa lepas dari kontrol saya. Bantu saya memikirkan sesuatu. Apa yang harus kita lakukan, Kak Kuo? Apakah ini akan ada masalah? Jiang Chou, kamu pikirkan cara atau bagaimana? Xiao Yang. Jangan lihat aku dengan tampilan itu. Jiang Che mengatakan bahwa kami tidak diizinkan menyakiti Anda. Tetapi dia tidak pernah mengatakan bahwa Anda tidak diizinkan melukai diri sendiri. Haha. Ketahui apa yang harus dilakukan besok. Anda seperti ini sekarang. Bagaimana saya bisa berpartisipasi dalam pertempuran terakhir? Saya harus pergi. Ini adalah kesempatan terakhir saya.
Xiaoran memaksa saya untuk menyembuhkan Laukuo. Ingin saya terluka parah. Dia pikir dengan begitu dia bisa memenangkanku. Bermimpi. Lihatlah dirimu sekarang. Kita berdua sudah bisa mengalahkanmu. Kau pergi hanya untuk mati. Aku pasti akan pergi. Seharusnya aku sudah mati 3 tahun yang lalu. Bisa hidup sampai sekarang adalah keuntungan. Bagaimanapun juga, aku harus mendapatkan keadilan yang hilang saat itu. Lihatlah dirimu sekarang. Bagaimana kau bisa pergi? Baiklah, jika kau ingin pergi, aku akan menemanimu. Sudahlah. Aku benar-benar terkesan dengan kalian, aku juga pergi. Yoh. Beberapa tamu terhormat, apakah kalian mau pergi? Kenapa kau ada di sini lagi? Mengganggu? Cepat pergi. Oh, aku datang untuk memberitahu kalian. Di depan sudah datang 2 kelompok orang. Dikatakan harus mencari kalian. Siapa orangnya? Ada yang bilang dia adalah pengelola pertandingan di hadapan raja. Bilangnya untuk memanggil Tuan Jiang dari Cuan Jiang. Apa maksudnya? Tidak akan pergi ke pertandingan di hadapan raja. Ah, ada satu lagi. Tidak tahu asal-usulnya. Katanya saya harus menyerahkan ini kepada kalian. Kenapa orang yang satu lagi belum datang juga ya? Jangan-jangan dia takut kalah dan kabur. Tidak mungkin. Sudah sampai sini. Dengar-dengar orang yang satu lagi mirip sekali dengan prajurit yang hilang 3 tahun lalu, Jiang Che. 2 prajurit akan bertarung. Tidak mungkin kebetulan seperti itu. Masih ada 5 menit. Jika Jiang Che tidak hadir, maka Raja Perang dari tentara Nanjing kita, Xiaoran, akan menang tanpa bertarung. Raja Perang, Anda datang. Saya sudah menunggu Anda lama. Xiaoyang, bagaimana Anda bisa keluar? Saya keluar saat mereka tidak memperhatikan. Kita tidak perlu memaksa saya lagi di hadapan Kaisar. Mengapa? Ayo kembali. Kami tidak akan pernah datang ke ibu kota lagi. Xiaoran yang mengirimmu ke sini. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Waktu telah berlalu. Soldier King Xiaoran menang tanpa pertempuran. Selamat untuk Xiaoran. Raja Xiaobing menang tanpa pertempuran. Sang Buddha tiba. Selamat datang di Sang Buddha. Lihat melindungi Tuhan. Nanjing Parit di depan pengadilan kekaisaran. Tak disangka, pemenang akhirnya tetap adalah Raja Perang Xiaoran. Selamat dan semoga sukses. Silakan turun, Yang Mulia. Sejak Raja Perang menghilang, semangat tentara Nanjing kembali dipimpin oleh Xiaoran sebagai pengganti Raja Perang. Kini sudah lebih dari 3 tahun. Seperti yang dikatakan, negara tidak bisa sehari tanpa pemimpin. Hari ini juga, saya mengumumkan bahwa Xiaoran memimpin seluruh angkatan bersenjata Nanjing. Diberikan simbol harimau dan ditunjuk sebagai Perdana Menteri Negara. Seperti halnya Raja Negara ini hadir. Dia dapat memerintahkan seluruh angkatan bersenjata. Rakyat Nanjing harus taat. Terima kasih kepada utusan Raja. Sajikan simbol harimau dan jubah Perdana Menteri. Ada apa ini? Saya seperti saya. Saya juga tidak tahu. Mendengus. Jiang Che. Ini Raja Perang. Ini Raja Perang. Ini Raja Perang. Raja prajurit yang sebenarnya kembali. Aku pernah dipukuli oleh Wang. Aku pernah dipukuli oleh sang prajurit. Aku memang pernah dipukuli oleh sang prajurit. Hamba, Jiang Che. Menghadap kepada penguasa negara. Silakan bangkit, sang prajurit. Terima kasih, penguasa negara. Jiang Mingwang, melihatku seperti ini sungguh terlalu tidak sopan. Penguasa negara, mohon ampun. Mungkin karena sudah lama tidak bertemu dengan raja. Selalu merasa ada yang berbeda dari raja. Mungkin karena beberapa hari terakhir terlalu sibuk. Jadi sedikit lelah. Ngomong-ngomong, saya mendengar bahwa pertarungan hari ini adalah antara 2 generasi Raja Perang. Saya cukup menantikannya. Raja Jiang,
jika kamu kalah tanpa bertarung. Bukankah itu terlalu mengecewakan? Hamba Mosue ingin meneruskan. Bagaimana berani melawan Jenderal Jiang? Pertarungan ini tentu saja dimenangkan oleh Jenderal Jiang. Tuan Negara, saya sebenarnya tidak menginginkan nama baik atau hadiah. Namun, ada seorang teman lama yang difitnah. Sekarang dia dibebani dengan kesalahan berat. Jiang Ce dengan berani ingin meminta surat pengampunan khusus dari Tuan Negara. Berikan teman lama saya kebebasan. Karena itu masalahnya. Surat amnesti khusus ini diberikan kepada Jiang. Raja tentara berterima kasih kepada Buddha atas kebaikannya. Apakah Anda pikir saya bahkan tidak bisa membedakan antara blogger nyata dan palsu? Bagaimana dengan seseorang yang datang? Pemberontakan. Membunuh raja. Seluruh tentara Nanjing, dengarkan perintah. Tangkap orang ini. Seluruh tentara Nanjing, dengarkan perintah. Aku adalah raja tentara Nanjing. Perintah naga di sini. Seluruh tentara Nanjing tidak boleh bertindak sembarangan. Tuhan Buddha sebelumnya telah memerintahkan. Memberikan gelar raja tentara Nanjing kepadaku. Aku adalah raja tentara yang sebenarnya. Kamu bilang kamu raja tentara? Aku tidak percaya. Iya, lalu racunmu bagaimana? Apa hanya mengandalkan mulutmu saja? Kenapa harus kamu? Apakah kamu sedang memikirkan bagaimana racunku bisa diobati? Tidak ada strategi zombie. Kamu membebaskan pembunuh penasihat Nanjing, Lin Xian'er, Yu Xiaoya. Masih membunuh Tuan Nanjing saya dalam pandangan penuh. Dosa-dosa itu luar biasa. Saya, Nanjing, tidak berhak untuk Anda. Saudara, jangan dengarkan dia. Apa yang jatuh dari tanah adalah Deadpool yang dilatih oleh Xiaoran. Bukan Tuhan sama sekali. Biarkan saya memberitahu Anda. Di mana Raja sejati dan saya? Temui Tuhan. Nanjing Army Wang Jiangce. Temui Tuhan. Jiangce telah dianiaya oleh Anda selama bertahun-tahun. Xiaoran, apalagi yang harus Anda katakan? Tuhan, tolong dengarkan penjelasan saya. Bukan apa yang Anda pikirkan. Jiangce yang cemburu padaku. Lin Xian'er memilih saya bukan dia. Jadi dia menjebak saya. HMPH, Lin Xian'er sudah mencatat semua kejahatan yang kamu lakukan selama bertahun-tahun. Dia sudah meminta Jiangce untuk menyerahkannya kepada saya. Saya juga. Setiap hari kamu mencari tahu tentang Charlie saya. Saya juga sudah menyuruh orang untuk menyelidikinya. Racun yang diberikan cukup berat ya. Anda sangat berani. Orang yang datang mengambil Xiao berlari ke bawah. Ribuan hukuman. Yang berani melakukannya. Hari ini adalah kompetisi antara para pahlawan di Nanjing. Hanya pemenangnya. Apakah benar atau salah? Jiangce, apakah kamu berani melawanku? Benar atau salah? Benar atau tidak? Semua ada di hari ini. Pertarungan ini jelas terlihat. Xiaoran, saya menerima tantanganmu. Raja Perang. Kau tidak akan jadi Raja Perang lagi. Jadi siapa yang akan mengelola Angkatan Darat Nanjing ini? Kamu. Apa kamu bercanda? Tidak bercanda. Dulu kamu bahkan tidak tahu apakah saya hidup atau mati. Dan mencariku selama 3 tahun penuh. Dari sini saja sudah terlihat aneh. Bagaimana dengan Angkatan Darat Nanjing? Serahkan kepada kamu dan Lao Kuo untuk mengelola. Aku sangat tenang. Tapi aku belum siap. Kalian bagaimana? Silakan persiapkan perlahan. Kamu tidak menjadi tentara. Sayang sekali, tidak disayangkan. Tidak ada Xiaoran yang pertama. Akan ada Xiaoran kedua. Sama seperti Jiangce pertama. Akan ada Jiangce kedua. Yang paling penting adalah, keseimbangan ini tidak bisa dipatahkan. Benar? Apa artinya ini? Pedang dan seruling orang yang memimpin tentara Nanjing. Tapi Anda memikirkan dunia manusia Anda. Jangan bilang padaku bahwa kamu tidak tahu seperti apa dia sebenarnya. Aku mengakui bahwa awalnya memang ingin memanfaatkannya untuk mengendalikan. Tetapi ambisinya benar-benar di luar dugaanku. Tidak penting kan? Karena kamu mengirimkan obat penawar untuk menyelamatkanku, kita lupakan saja yang lalu. Hal-hal yang terjadi sebelumnya sudah dihapus. Tapi kamu harus ingat,
Jikalau Kuo dan Xiao yang mengalami sesuatu karena kamu. Sebagai Raja Perang Nanjing, saya tidak bisa tidak menghormati penguasa negara. Tapi sebagai Jiang Ce, saya bisa meminta keadilan untuk teman kapan saja. Hati-hati. Ayo pergi. Mau kemana? Kemana kamu pergi? Aku ikut. Jiang Ce, setelah ini kamu tidak mau jadi raja tentara. Mau jadi apa? Kirim makanan? Ah. Tunggu, aku ikut pergi. Sampai jumpa di dunia persilatan. Kamu seharusnya menghabiskan banyak kemampuanmu. Kenapa pemulihannya begitu cepat? Kamu selalu ingin merebut semuanya. Posisi yang materialistis. Wanita harus merebut segalanya. Aku akan memberimu semuanya. 10.000 sudah cukup. Tolong aku. HMPH, dia benar-benar hancur. Dia tidak bisa membahayakan orang lagi. Raja Tentara Nanjing tetap adalah kamu. Terima kasih, Ketua Gu. Maka, saya mengeluarkan perintah militer pertama saya setelah kembali menjadi Raja Tentara. Zhang Ce akan berhenti menjabat. Dia tidak lagi menjadi Raja Tentara. Kenapa?